Kisah ini dimulai dari seorang pria bernama Ryoma. Ryoma adalah seorang karyawan malang yang bekerja di sebuah perusahaan yang sangat menguras tenaga dan mental. Atasannya terus membebaninya dengan pekerjaan, sementara karyawan lain hampir tidak pernah mendapat tugas tambahan. Semua kemarahan, hinaan, dan perlakuan buruk dari sang manajer selalu dilimpahkan kepadanya. Meski demikian, Ryoma tidak pernah melawan. Ia memilih diam dan terus menanggung semua penghinaan itu hingga akhir hayatnya. Namun, setelah kematiannya, Ryoma mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Di sana, ia bertemu dengan 3 penyihir berpenampilan aneh yang jelas bukan berasal dari bumi. Dan mereka mengetahui bahwa Ryoma telah meninggal dunia. Penyebab kematiannya tidak masuk akal. Ketiga penyihir itu menjelaskan bahwa saat sedang tidur, Ryoma bersin sebanyak 4 kali dengan kekuatan yang luar biasa hingga menyebabkan pembuluh darah dan otaknya pecah. Akibatnya, ia kehilangan nyawa. Mendengar penjelasan tersebut, Ryoma hampir kehilangan kewarasannya. Ia teringat seluruh penderitaan yang telah dialaminya sejak kecil. Selama hidup, ia selalu menjadi sasaran penghinaan dan kekerasan. Bahkan atasannya pernah memukul kepalanya menggunakan botol. Semua itu ia tahan tanpa perlawanan. Karena itulah, ia merasa kematiannya akibat bersin merupakan sesuatu yang sangat memalukan. Namun, setelah beberapa saat, Ryoma menenangkan diri. Ia mengingat sebuah pepatah yang menyatakan bahwa penyebab kematian mungkin berbeda-beda, tetapi akhir setiap manusia tetaplah sama. Setelah itu, ketiga penyihir menjelaskan bahwa mereka akan memindahkannya ke dunia lain yang dipenuhi sihir. Namun, bukan sebagai Ryoma yang berusia 35 tahun. Sebaliknya, ia akan bereinkarnasi menjadi anak laki-laki berusia 8 tahun. Tidak hanya itu, ia juga akan memperoleh kekuatan sihir yang sangat besar dan bebas digunakannya. Mereka kemudian menjelaskan bahwa terdapat celah antara bumi dan dunia tujuan Ryoma, yaitu dunia bernama Saalfal. Salah satu penyihir menerangkan bahwa dunia asal Ryoma sebenarnya dipenuhi energi sihir dalam jumlah besar, tetapi manusia tidak mampu merasakannya. Sebagian besar energi tersebut akan ikut berpindah bersama Ryoma ke Saalfal sehingga ia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah itu, Ryoma diminta menandatangani sebuah kontrak sebagai tanda persetujuan atas reinkarnasi tersebut. Begitu kontrak selesai, proses pemindahan pun dimulai dan tubuhnya tersedot menuju dunia baru. Sesaat setelah tiba di Saalfal, ketiga penyihir memberitahunya bahwa ia kini bebas menjalani hidup sesuai keinginannya. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka akan selalu mengawasinya. Jika suatu hari Ryoma ingin menghubungi mereka, ia hanya perlu mendatangi gereja terdekat. Dengan demikian, kehidupan baru Ryoma di Saalfal pun dimulai. Ketika membuka mata, ia mendapati dirinya telah berubah menjadi anak laki-laki berusia 8 tahun. Di sampingnya terdapat sebuah buku yang berisi informasi lengkap mengenai kemampuan dan kekuatannya. Buku itu diberikan karena Ryoma masih belum terbiasa dengan tubuh barunya. Ia pun mulai menguji kemampuan fisiknya. Saat menendang sebuah pohon di dekatnya, pohon itu langsung terbelah menjadi 2. Ryoma sangat terkejut sekaligus kagum melihat hasilnya. Tak lama, ia melihat seekor slime di dekatnya. Karena sejak lama menyukai monster semacam itu, matanya langsung berbinar. Ia mencoba berinteraksi dengan slime tersebut, tetapi tidak mendapat respons apapun. Karena itu, Ryoma memutuskan mempelajari sihirnya terlebih dahulu agar bisa menemukan mantra yang bisa mengendalikan slime. Sayangnya, buku yang diberikan kepadanya berisi banyak mantra sehingga ia kebingungan. Akhirnya, ia menyingkirkan semua buku itu dan memilih bermeditasi sejenak. Setelah berkonsentrasi, ia berhasil membangkitkan sihirnya dan menemukan cara untuk mengendalikan slime tersebut. Ryoma kemudian memutuskan tinggal di hutan jana. Ia merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa hidup bebas tanpa gangguan atasan yang selama ini membuat hidupnya sengsara. Selain itu, ia bertekad mengumpulkan sebanyak mungkin slime agar bisa hidup bersamanya. 3 tahun berlalu. Kini Ryoma tinggal di sebuah rumah yang berada di dalam gua di hutan jana. Ia hidup bersama sekitar 1000 slime yang terbagi ke dalam berbagai jenis. Ada slime yang memakan larva dan menghasilkan benang yang sangat kuat untuk berburu. Ada pula slime asam yang mampu melarutkan hampir segala sesuatu, mulai dari tulang hingga logam. Jenis lainnya adalah slime racun yang hanya memakan tanaman beracun dan menghasilkan racun berkekuatan tinggi. Ada juga slime pembersih yang memakan kuman dan mensterilkan segala sesuatu. Sementara itu, jenis terakhir gemar memakan sampah dan mengubahnya menjadi pupuk yang bermanfaat bagi pertanian. Suatu hari, Ryoma pergi berburu ke dalam hutan.
dan ia sudah terbiasa menghadapi monster maupun ogre sehingga tidak merasa khawatir. Namun kali ini, ia justru bertemu sekelompok satria yang sedang membawa rekan mereka yang terluka parah. Pria itu bernama Hyus. Luka Hyus terlihat sangat serius. Seorang penyembuh bernama Camille yang berada bersama mereka telah berusaha menggunakan sihir penyembuhan, tetapi tidak berhasil. Kondisi Hyus semakin kritis dan nyawanya berada di ujung tanduk. Melihat keadaan tersebut, Ryoma mendekat dan berniat membantu. Akan tetapi, para ksatria langsung menghunus pedang karena curiga terhadapnya. Namun, Ryoma tetap tenang. Ia mengeluarkan ramuan buatannya sendiri dan menyarankan agar mereka memberikan obat itu kepada Hyus karena ramuan tersebut dapat menyelamatkan nyawanya. Karena sudah 3 tahun tidak berbicara dengan manusia lain, suaranya terdengar lemah. Meski begitu, ia berhasil meyakinkan mereka untuk mencoba ramuan tersebut. Camille kemudian memeriksa ramuan itu dan segera menyadari bahwa kualitasnya sangat tinggi. Ia yakin obat tersebut dapat membantu Hyus. Benar saja. Setelah meminum ramuan itu, Hyus langsung tertidur lelap. Kondisinya pun mulai membaik. Melihat hasil tersebut, para ksatria akhirnya menyarungkan pedang mereka dan berterima kasih kepada Ryoma. Ryoma kemudian menawarkan tempat tinggalnya sebagai lokasi beristirahat. Para ksatria menerima tawaran itu dan membawa Hyus yang masih tertidur mengikuti Ryoma melewati hutan. Sepanjang perjalanan, mereka merasa heran. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang anak kecil bisa hidup sendirian di tempat berbahaya itu. Dari pakaiannya, mereka menduga Ryoma adalah seorang pemburu, tetapi tetap saja itu terasa aneh. Di tengah perjalanan, Ryoma berhenti karena merasakan sesuatu mendekat. Para ksatria langsung bersiap menghadapi kemungkinan serangan monster. Namun, makhluk yang muncul ternyata hanyalah seekor slime. Para ksatria tidak mengetahui bahwa slime tersebut merupakan peliharaan Ryoma. Melihat kebingungan mereka, Ryoma menjelaskan bahwa slime itu adalah temannya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, para ksatria kembali menyarungkan pedang mereka dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Perjalanan pun berlanjut. Dalam perjalanan itu, Reinhard bercerita bahwa keluarganya telah memelihara slime selama beberapa generasi. Selain slime, mereka juga memelihara kuda merah, kera badai, dan berbagai makhluk langka lainnya yang sangat mahal serta sulit diperoleh. Dari cerita tersebut, Ryoma menyadari bahwa Rein berasal dari keluarga yang sangat kaya. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di sebuah gunung. Ryoma memberitahu bahwa rumahnya berada di tempat itu. Para ksatria langsung terkejut. Mereka tidak melihat adanya rumah di sekitar lokasi tersebut dan mulai mempertanyakan ucapan Ryoma. Saat itulah Ryoma menggunakan sihir untuk menghilangkan penghalang magis yang menyembunyikan tempat tinggalnya. Seketika sebuah rumah yang tersembunyi di dalam gunung muncul di hadapan mereka. Kini para ksatria akhirnya mengerti. Setelah memasuki rumah itu, mereka membaringkan Hyus di tempat tidur milik Ryoma. Dari isi rumah yang sangat sederhana, mereka semakin yakin bahwa Ryoma memang tinggal seorang diri. Perabotannya hanya terdiri atas meja, kursi, dan beberapa barang yang cukup untuk satu orang. Mengingat semua hal luar biasa yang telah dilakukan Ryoma, para ksatria mulai curiga bahwa anak itu sebenarnya bukan anak biasa. Mereka bahkan menduga Ryoma mungkin seorang pria tua yang menggunakan sihir untuk menyamarkan dirinya menjadi anak kecil. Kemudian, Ryoma menunjukkan sebuah kotak berisi banyak botol ramuan. Ia menjelaskan bahwa seluruh ramuan tersebut merupakan hasil buatannya sendiri. Selain itu, ia juga menyuguhkan air dingin yang diberi es. Para ksatria kembali terkejut karena di dunia mereka, es umumnya hanya bisa dibuat dengan menggunakan sihir. Karena penasaran, mereka pun mulai bertanya bagaimana Ryoma dapat menghasilkan es sebanyak itu dengan begitu mudah. Ryoma tersenyum lalu menyadari bahwa ia belum memperkenalkan dirinya. Ia pun memperkenalkan diri sebagai Ryoma Takebayashi, seorang pemburu berusia 11 tahun, dan menyampaikan rasa senangnya karena dapat bertemu dengan mereka. Salah seorang ksatria kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Reinhard, seorang bangsawan dari Kadipaten Jamil. Mendengar hal itu, Ryoma segera membungkukkan badan dengan hormat dan menyampaikan bahwa merupakan kehormatan baginya menerima kunjungan seorang bangsawan di rumahnya. Rein menanggapi dengan santai. Menurutnya, justru dirinya yang berutang budi karena Ryoma telah menyelamatkan bawahannya. Setelah itu, anggota rombongan lainnya turut memperkenalkan diri. Camille menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang penyembuh. Seorang pria bernama Zep memperkenalkan diri sebagai pengintai, sedangkan Jill mengaku sebagai ksatria dan meminta maaf karena sebelumnya sempat mengarahkan pedang kepada Ryoma.
Ryoma hanya tersenyum dan mengatakan bahwa hal seperti itu wajar terjadi. Kemudian Rain menceritakan kejadian yang mereka alami di hutan. Ia menjelaskan bahwa rombongannya sempat diserang oleh sekelompok bandit, tetapi mereka berhasil mengalahkannya. Setelah itu, mereka bertemu seekor beruang hitam raksasa dan kembali memenangkan pertarungan. Namun sebelum mati, beruang tersebut melukai Hyus dengan cukup parah. Rain juga menjelaskan bahwa kuda mereka melarikan diri setelah melihat beruang tersebut. Setelah menceritakan semuanya, Rain mulai penasaran dengan kehidupan Ryoma. Ia bertanya mengapa seorang anak seusia Ryoma memiliki kemampuan berburu dan pengetahuan sihir memilih tinggal sendirian di tengah hutan. Ia juga ingin mengetahui keberadaan keluarga dan kerabat Ryoma. Ryoma menjelaskan bahwa penduduk desa selalu menganggapnya anak yang aneh sehingga ia tidak merasa nyaman tinggal di sana. Ia juga menceritakan bahwa dahulu dirinya tinggal bersama kakek dan neneknya. Namun, keduanya telah meninggal dunia 3 tahun lalu. Ia hidup seorang diri di hutan. Mendengar penjelasan tersebut, Camille mengeluarkan sebuah bola kristal sihir. Ia menjelaskan bahwa alat tersebut dapat mendeteksi apakah seseorang merupakan penjahat atau bukan. Jika orang yang menyentuhnya adalah penjahat, bola kristal akan bersinar merah. Sebaliknya, jika tidak bersalah, warnanya akan berubah menjadi biru. Selain itu, bola kristal tersebut juga mampu menampilkan nama, usia, dan kemampuan bertarung seseorang. Camille kemudian meminta Ryoma menyentuh bola kristal itu. Ryoma merasa tidak nyaman karena seolah sedang diperiksa. Namun, untuk menghindari kecurigaan, ia akhirnya menurutinya. Begitu tangannya menyentuh bola kristal, cahaya biru langsung muncul. Itu berarti Ryoma bukan seorang kriminal. Akan tetapi, Camille tampak terkejut setelah membaca informasi yang muncul di dalam bola kristal. Menyadari perubahan ekspresi itu, Ryoma menanyakan apa yang membuatnya terkejut. Camille berusaha menutupi keterkejutannya. Ia hanya mengatakan bahwa Ryoma tampaknya tidak memiliki kemampuan bertarung khusus. Seketika Ryoma lega. Ia mengatakan bahwa hal itu bukan masalah besar, lalu berpamitan untuk menyiapkan makan malam bagi para tamunya. Setelah Ryoma meninggalkan ruangan, Rain langsung bertanya kepada Camille mengenai informasi yang sebenarnya muncul di bola kristal. Camille kemudian menunjukkan hasil pemeriksaannya. Di sana tertulis bahwa Ryoma berusia 11 tahun dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menahan rasa sakit, baik secara fisik maupun mental. Mendengar hal itu, Rain merasa prihatin. Ia mengatakan kepada rekannya bahwa mereka tidak bisa membiarkan Ryoma terus hidup sendirian di tengah hutan. Ia berencana kembali ke kastel dan membicarakan masalah tersebut kepada ayahnya, Jamil. Kemudian, kondisi Hyus pulih. Ia mengucapkan terima kasih kepada Ryoma atas pertolongan yang telah menyelamatkannya. Namun ketika tubuhnya kembali menunjukkan kelelahan, Ryoma memberikan sebuah ramuan lain yang memiliki aroma sangat menyengat. Hyus langsung menolak meminumnya karena baunya yang mengerikan. Akhirnya, Camille memaksanya menelan ramuan tersebut. Hasilnya sangat luar biasa. Setelah efek obat bekerja, Hyus kembali sehat. Bahkan merasa lebih bugar dibanding sebelumnya. Karena sangat berterima kasih, Hyus mengatakan bahwa Ryoma telah menyelamatkan nyawa pengawal pribadi seorang adipati. Ia berjanji tidak akan melupakan jasa tersebut dan mengundang Ryoma untuk mengunjunginya apabila ia datang ke kota Joanna. Setelah semuanya selesai, rombongan itu berpamitan dan meninggalkan rumah Ryoma. Sekitar seminggu kemudian, Ryoma kembali dikejutkan oleh kedatangan tamu. Kali ini, Camille datang bersama beberapa orang lainnya, termasuk seorang gadis cantik seusianya. Mereka memulai memperkenalkan diri. Orang pertama yang berbicara adalah seorang pria tua bernama Jamil. Ryoma baru mengetahui bahwa pria tersebut merupakan ayah Rain sekaligus mantan adipati kerajaan. Selanjutnya, Elise, istri Rain, memperkenalkan dirinya dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Ryoma. Dengan rendah hati, Ryoma menjawab bahwa ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh siapapun dalam situasi tersebut. Setelah itu, Rain memperkenalkan putrinya yang bernama Alia. Mendengar perkenalan tersebut, wajah Ryoma langsung memerah. Itu adalah pertama kalinya ia berhadapan dengan seorang gadis seusianya. Karena merasa canggung, Ryoma mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin menjamu mereka dengan lebih baik. Namun, rumahnya sangat sederhana dan mungkin tidak layak menerima tamu penting seperti mereka. Mendengar itu, Jamil tertawa dan mengatakan bahwa Ryoma tidak perlu memikirkan hal itu. Menurutnya, justru mereka yang seharusnya meminta maaf karena datang tanpa pemberitahuan. Saat berbincang,
Perhatian Jamil tertuju pada begitu banyak slime yang mengelilingi Ryoma. Dengan takjub, ia mengatakan bahwa belum pernah melihat jumlah slime sebanyak itu sepanjang hidupnya. Ia pun bertanya bagaimana Ryoma bisa menjinakkannya. Rain yang juga terkejut kemudian bertanya apakah jumlah slime tersebut bertambah sejak kunjungan terakhirnya. Ryoma menjelaskan bahwa populasi mereka memang terus meningkat karena setiap slime dapat membelah diri menjadi dua. Elise lalu bertanya apakah para slime itu mampu menemukan jalan pulang sendiri. Ryoma menjawab bahwa ia telah melatih mereka untuk menghafal rute menuju rumahnya. Untuk menunjukkan kemampuan mereka, Ryoma memberikan sebuah perintah. Seketika seluruh slime berkumpul dan menyatu menjadi satu slime raksasa. Elia terkejut melihat pemandangan tersebut dan langsung menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Ryoma menjelaskan bahwa ia dapat menggabungkan lebih dari 100 slime dengan jenis yang sama menjadi satu. Cara tersebut memudahkan mereka masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam, ia bisa mengembalikan mereka ke ukuran normal. Semua orang yang menyaksikannya dibuat kagum oleh kemampuan Ryoma. Elise bahkan mengatakan bahwa kemampuan Ryoma sangat luar biasa dan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang normal. Menurutnya, Ryoma adalah seorang penjinak dan pemburu berbakat yang sangat langka. Karena itu, Elise menyarankan agar Ryoma mendaftarkan dirinya ke persekutuan penjinak monster dan membagikan penemuan besarnya kepada masyarakat. Ryoma hanya menjawab bahwa ia akan memikirkannya nanti. Setelah itu, ia memerintahkan para slime untuk kembali ke bentuk semula. Mereka pun langsung mematuhi perintah tersebut. Semua orang kemudian masuk ke dalam rumah. Di sana, Rain menyerahkan sebuah hadiah kepada Ryoma berupa jam saku emas. Ia mengatakan bahwa saat berkunjung sebelumnya, ia menyadari rumah Ryoma tidak memiliki penunjuk waktu. Karena itu, ia membawa jam tersebut agar dapat digunakan sehari-hari. Ryoma menerima hadiah itu dengan penuh rasa syukur dan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Tak lama, Elia menjelaskan tujuan utama kedatangan mereka. Ia berasal dari salah satu keluarga penjinak monster terbesar di kerajaan dan ingin menangkap slime pertamanya tanpa bantuan siapapun. Karena mengetahui bahwa Ryoma sangat ahli dalam menjinakkan slime, ia berharap Ryoma dapat menunjukkan lokasi terbaik untuk menemukan monster tersebut. Ryoma lalu mengambil peta sederhana yang digambarnya sendiri dan menunjukkan sebuah danau kecil di dalam hutan jana. Ia menjelaskan bahwa para slime biasanya berkumpul di sana untuk minum sehingga peluang menemukan mereka sangat besar. Elia merasa senang mendengar penjelasan itu. Namun, ia masih belum menentukan jenis slime yang ingin dijadikan peliharaan pertamanya. Perhatiannya tertuju pada seekor slime putih yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ia pun meminta penjelasan mengenai jenis slime tersebut. Sebagai gantinya, Ryoma terlebih dahulu menjelaskan fungsi slime coklat yang ada di dekatnya. Menurutnya, slime itu memakan sampah dan limbah, menghilangkan bau tidak sedap, lalu mengubah semuanya menjadi pupuk yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Elia segera mencatat semua penjelasan itu agar tidak lupa. Ia mengaku baru pertama kali mendengar tentang jenis slime seperti itu. Kemudian Ryoma mengangkat seekor slime putih dan menjelaskan bahwa monster tersebut disebut slime pembersih. Kemampuannya adalah membersihkan sekaligus mensterilkan berbagai benda. Untuk membuktikannya, Ryoma menunjukkan selembar kain yang pernah digunakan saat bertarung melawan goblin di hutan. Kain itu tampak sangat kotor. Ia lalu menyerahkan kain tersebut kepada slime pembersih. Dalam hitungan detik, kain itu berubah menjadi sangat bersih, bahkan tampak seperti baru. Agar mereka semakin yakin, Ryoma memasukkan tangannya ke dalam tubuh slime tersebut. Dan tidak terjadi apapun karena slime pembersih tidak akan melukai manusia tanpa perintah khusus. Melihat kemampuan itu, Elia langsung bersemangat. Ia memutuskan bahwa slime pembersih akan menjadi monster peliharaan pertamanya. Ia juga meminta Ryoma untuk mengajarinya cara menangkap slime tersebut. Seketika wajah Ryoma kembali memerah karena malu. Ia tampak gugup dan berusaha menghindari permintaan itu. Namun, para pria yang berada di dalam rumah langsung mengelilinginya dan memintanya memberikan penjelasan. Ketika Ryoma akhirnya menjelaskan metode untuk menangkap slime pembersih, wajah mereka yang mendengarnya ikut memerah karena malu. Hanya Hughes yang tetap tenang. Dengan ekspresi serius, ia menyatakan bahwa urusan tersebut sebaiknya diserahkan kepada para pria dewasa. Setelah itu, Hughes berbalik menghadap Elia dan para wanita lainnya. Ia menjelaskan bahwa cara menangkap slime pembersih sebenarnya sangat sederhana. Menurutnya, slime jenis tersebut sangat menyukai air mandi bekas. Karena itu, seseorang hanya perlu mandi, mengumpulkan air bekasnya, lalu membawanya ke danau dan menuangkannya di sana. Tidak lama,
Slime pembersih akan datang dengan sendirinya dan dapat dijinakkan dengan mudah. Begitu mendengar penjelasan tersebut, Hughes langsung menerima pukulan keras karena metodenya dianggap terlalu memalukan. Meski begitu, Alia tetap mengikuti petunjuk yang diberikan. Ia pergi ke lokasi yang dimaksud dan berhasil menangkap slime pertamanya. Menjelang sore, ia kembali dengan senyum lebar sambil menggendong slime barunya. Dan semua orang mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Melihat kebahagiaan Alia, Ryoma teringat saat pertama kali berhasil menjinakkan slime miliknya sendiri. Ia masih mengingat betapa bahagia dirinya waktu itu. Bahkan, ia sampai memberi nama slime pertamanya Tabot, diambil dari nama sahabat yang paling berharga baginya. Kemudian, Elise bertanya mengenai rencana Ryoma selanjutnya. Ryoma mengakui bahwa ia belum memutuskan apapun. Ia mungkin akan tetap tinggal di hutan jana atau mungkin bepergian ke kota lain. Mendengar jawaban tersebut, Rain mengusulkan agar Ryoma ikut bersama mereka menuju kota. Ia menambahkan bahwa Ryoma tetap bisa kembali ke rumahnya kapan saja jika menginginkannya. Ryoma tampak ragu. Melihat hal itu, Alia mencoba meyakinkannya. Ia bercerita bahwa perjalanan tersebut juga merupakan perjalanan pertamanya. Awalnya ia merasa sangat takut, bahkan hingga sekarang rasa takut itu belum hilang. Namun, sejak memutuskan ikut bepergian, ia telah mengalami banyak petualangan dan mempelajari banyak hal baru. Menurutnya, masih banyak pengalaman berharga yang menunggu mereka di perjalanan. Perkataan Alia akhirnya membuat Ryoma berubah pikiran. Ia memutuskan untuk ikut bersama rombongan tersebut. Rain pun tersenyum dan menyarankan agar Ryoma mengumpulkan seluruh barang miliknya untuk disimpan oleh Sebastian, kepala pelayan keluarga mereka, ke dalam peti sihir. Namun, Ryoma hanya tertawa kecil. Ia mengingatkan bahwa dirinya juga seorang penyihir dan mampu menyimpan barangnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Jawaban itu membuat Rain terkejut. Menurut pengetahuannya, penggunaan peti sihir memerlukan kemampuan sihir tingkat tinggi yang biasanya hanya dimiliki oleh penyihir berpengalaman. Mendengar hal tersebut, mata Elise langsung berbinar. Ia mengatakan bahwa jika Ryoma ingin mempelajari mantra baru, dirinya bersedia membagikan seluruh pengetahuan sihir yang dimilikinya. Sebelum Ryoma sempat menjawab, Alia dengan antusias menambahkan bahwa mereka bisa belajar bersama. Karena mendengar ajakan itu, Ryoma langsung menerima tawaran tersebut. Setelah percakapan selesai, ia masuk rumah untuk mengemasi barangnya. Semua perlengkapannya disusun dengan rapi ke dalam peti sihir miliknya hingga rumah itu kosong. Sesudah itu, mereka keluar dari rumah. Ryoma kemudian mengaktifkan sihir penghalang untuk melindungi tempat tinggalnya. Sebastian lalu memanggil 2 kereta sihir besar yang ditarik oleh kuda. Rombongan dibagi menjadi 2 kelompok. Ryoma berada dalam satu kereta bersama Alia, Elise, Jamil, dan Sebastian. Sementara itu, Rain dan para ksatria lainnya menaiki kereta yang berbeda. Perjalanan menuju kota pun dimulai. Di tengah perjalanan, Alia memandang Ryoma dengan penasaran. Ia bertanya apakah Ryoma mampu mengendalikan sihir 4 elemen sekaligus, yaitu api, air, tanah, dan angin. Ryoma menjawab dengan santai bahwa dirinya memang menguasai semuanya. Ia menjelaskan bahwa neneknya telah mengajarkan berbagai jenis sihir kepadanya sejak kecil. Jawaban itu membuat Rain semakin terkejut. Jika Ryoma menguasai sihir penghalang, sihir penjinakan monster, dan 4 elemen sekaligus, maka bakatnya sangat luar biasa. Dan orang dengan kemampuan seperti itu sangat langka yang biasanya memiliki kedudukan tinggi di kalangan penyihir. Ryoma kemudian menambahkan bahwa dirinya juga mempelajari sihir penyembuhan serta alkimia. Kali ini, Jamil langsung bereaksi serius. Ia menjelaskan bahwa alkimia merupakan cabang sihir yang sangat langka. Hanya sedikit penyihir yang mampu menggunakannya, dan sebagian besar pengguna alkimia terkenal justru berasal dari kalangan penyihir gelap. Karena itu, ia memperingatkan Ryoma agar tidak tergoda untuk tujuan yang salah. Ryoma meyakinkan Jamil bahwa dirinya tidak akan melakukan hal semacam itu. Ia bahkan mengaku baru mengetahui bahwa alkimia merupakan kemampuan yang begitu langka. Selama ini, ia hanya menggunakan alkimia untuk hal yang bermanfaat. Di dalam hati, Ryoma merasa heran terhadap reaksi mereka. Setiap kali ia menyebutkan kemampuan yang dimilikinya, semua orang selalu menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Perjalanan berlangsung lancar hingga hujan mulai turun. Sebastian segera mengeluarkan selimut dari peti sihirnya dan memberikannya kepada Elise. Tidak lama, kereta tiba-tiba berhenti. Ryoma turun untuk memeriksa keadaan.
Ia mengenakan jubah sihir yang dibuatnya sendiri dari bahan khusus yang dihasilkan oleh Slime beracun. Bahan tersebut membuat jubahnya tahan air. Saat Ryoma memeriksa situasi, Jamil berbisik kepada istrinya. Ia membayangkan betapa besar keuntungan yang bisa diperoleh Ryoma jika menjual jubah itu kepada seorang pedagang kaya bernama Sergei, pemilik Morgan Trading Company. Sementara itu, Ryoma menemukan para ksatria sedang kebingungan. Karena sebagian lereng gunung telah runtuh dan menutupi seluruh jalan. Melihat keadaan tersebut, Ryoma dengan percaya diri mengatakan bahwa ia akan menangani masalah itu. Pertama-tama, ia memasang sihir pelindung di sekitar seluruh rombongan agar mereka tidak kehujanan. Setelah itu, ia menggunakan mantra berkekuatan tinggi untuk mengangkat dan memindahkan batu besar yang menutupi jalan. Pekerjaan itu berlangsung sepanjang malam. Namun ketika akhirnya selesai, seluruh anggota rombongan mengucapkan terima kasih. Lalu perjalanan kemudian dilanjutkan. 3 hari kemudian, mereka tiba di kota Jamil. Sesampainya di sana, mereka menginap di sebuah hotel. Saat memasuki kamarnya dan membuka jendela, Ryoma dapat melihat jalan utama kota yang ramai oleh aktivitas penduduk. Dari penjelasan yang diberikan, Ryoma mengetahui bahwa kota Jamil terkenal sebagai pusat pertambangan. Berbagai jenis mineral ditambang di wilayah tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hasil produksi tambang terus menurun. Karena itulah Rain datang ke kota tersebut. Ia ingin meninjau langsung kondisi pertambangan dan menentukan tambang mana yang masih layak beroperasi serta mana yang harus ditutup. Karena Ryoma belum memiliki kartu identitas resmi, Rain dan keluarganya membawanya ke gereja untuk mendapatkan artefak status, yaitu sebuah identitas pribadi yang digunakan oleh penduduk dunia se-Alfal. Setibanya di gereja, seorang petugas menjelaskan prosedur pendaftarannya. Ryoma diminta mengambil sebuah benda khusus, meletakkannya di depan kristal, lalu menyentuh kristal tersebut. Ryoma mengikuti instruksi itu tanpa ragu. Namun, setelah menyentuh kristal, ia tiba-tiba dipindahkan ke tempat yang sangat dikenalnya. Ia kembali berada di lokasi pertemuan pertamanya dengan 3 penyihir yang dahulu mengirimnya ke dunia se-Alfal. Melihat mereka, Ryoma langsung panik. Ia mengira dirinya telah meninggal untuk kedua kalinya. Ketiga penyihir itu tertawa dan menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka hanya ingin bertemu dengannya. Mereka kemudian memuji kehidupan baru yang telah dibangun Ryoma, terutama rumahnya di hutan jana. Bahkan, salah satu dari mereka bercanda bahwa bagian terbaik dari rumah tersebut adalah kamar mandinya yang selalu bersih. Ryoma ikut tertawa dan menjelaskan bahwa semua itu bukan hasil usahanya sendiri, melainkan berkat Slime pembersih yang ia pelihara. Mendengar hal itu, para penyihir mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Menurut mereka, sebenarnya tidak pernah ada spesies Slime pembersih ataupun Slime pemakan sampah di dunia se-Alfal. Semua jenis Slime itu merupakan hasil evolusi yang tanpa sengaja diciptakan oleh Ryoma dari spesies Slime biasa. Dan kejutan tidak berhenti sampai di situ. Ryoma juga mengetahui bahwa dirinya bukan satu-satunya manusia dari bumi yang pernah dipindahkan ke dunia se-Alfal. Banyak orang lain yang mengalami hal serupa, bahkan beberapa di antaranya berhasil menjadi bagian dari keluarga bangsawan. Salah satu contohnya adalah seorang wanita berbakat yang mendirikan sekolah sihir dan penjinakan monster. Wanita itu kemudian jatuh cinta kepada salah satu leluhur keluarga Jamil dan menikah dengannya. Karena itulah, Elia mewarisi bakat sihir yang berasal dari nenek moyangnya yang berasal dari bumi. Mengetahui fakta tersebut, Ryoma merasa sangat bahagia. Untuk pertama kalinya, ia menemukan seseorang di dunia ini yang memiliki asal-usul yang sama dengannya. Melihat kebahagiaan itu, salah satu penyihir berniat mengusilinya sedikit. Ia kemudian menceritakan bahwa sebelum Ryoma, pernah ada seseorang dari bumi yang memperoleh kekuatan besar serupa. Sayangnya, orang tersebut sempat menyalahgunakan kekuatan yang diberikan kepadanya untuk tujuan jahat. Beruntung, pada akhirnya ia berhasil bertobat dan kembali menggunakan sihir untuk kebaikan. Sebelum pertemuan berakhir, para penyihir memberikan satu peringatan penting. Mereka menjelaskan bahwa energi sihir milik Ryoma sangat besar. Kekuatan itu akan menarik perhatian banyak pihak, baik dari kalangan penyihir baik maupun penyihir jahat. Karena itu, Ryoma harus selalu berhati-hati. Ryoma menerima peringatan tersebut dengan tenang dan meyakinkan mereka bahwa dirinya mampu menjaga diri. Kemudian, kesadarannya kembali ke gereja. Proses registrasi pun selesai, dan ia menerima artefak status miliknya dari petugas. Setelah itu, Ryoma kembali menemui Rain dan keluarganya yang telah menunggu. Melihat Ryoma telah resmi memiliki identitas, Jamil bercanda bahwa sekarang ia sudah menjadi pemuda yang lengkap dan siap menghadapi dunia luar.
Meski disampaikan dengan nada bercanda, Jamil kemudian mengatakan bahwa ia memiliki beberapa nasihat penting mengenai kehidupan di kota yang perlu diketahui Ryoma. Ryoma tersenyum dan menyatakan bahwa dirinya selalu senang mendengarkan pengalaman orang yang lebih tua. Mendengar jawaban tersebut, Jamil pun mulai berbicara dengan nada yang serius. Jamil kemudian memberikan nasihat penting kepada Ryoma. Ia menjelaskan bahwa kemampuan sihir Ryoma jauh melampaui anak seusianya. Karena itu, banyak orang yang mungkin memanfaatkan kekuatannya, baik untuk mempelajari sihir darinya maupun untuk tujuan yang lebih buruk. Menurut Jamil, Ryoma sebaiknya tidak sembarangan menunjukkan kemampuannya di depan orang lain dan menghindari tindakan yang dapat menarik perhatian berlebihan. Ia menyadari bahwa hal tersebut tidak mudah dilakukan, tetapi Ryoma harus berusaha menjaga dirinya. Selain itu, Jamil juga menyarankan agar Ryoma segera bergabung dengan salah satu organisasi atau persekutuan sihir resmi. Saat percakapan berlangsung, Ryoma memperhatikan bahwa Alia tanpa ingin mengatakan sesuatu. Namun, gadis itu malu untuk mengungkapkannya. Karena penasaran, Ryoma mendorong Alia untuk berbicara. Dengan sedikit gugup, Alia akhirnya mengakui bahwa ia hanya ingin mengetahui seberapa besar kekuatan sihir yang dimiliki Ryoma. Ryoma menjawab dengan santai bahwa jumlah energi sihirnya mencapai 198.000. Mendengar angka tersebut, Alia langsung terkejut. Menurutnya, banyak penyihir yang memiliki energi sihir jauh lebih sedikit, tetapi tetap kesulitan mengendalikannya. Karena itu, ia tidak mengerti bagaimana Ryoma bisa mengendalikan kekuatan sebesar itu. Sebagai balasan, Ryoma bertanya berapa jumlah energi sihir yang dimiliki Alia. Alia menjelaskan bahwa kekuatan sihirnya berada di angka 2000. Meski demikian, ia masih sering kesulitan mengontrolnya. Ryoma kemudian menenangkan Alia. Menurutnya, kemampuan mengendalikan sihir dapat diperoleh melalui latihan yang terus-menerus. Semakin sering seseorang menggunakan sihirnya, semakin baik pula pengendaliannya. Alia sangat tertarik dengan cara berpikir tersebut. Ia lalu bertanya dari mana Ryoma memperoleh ide itu. Dengan nada bercanda, Ryoma menjawab bahwa itulah perbedaan kemampuan di antara mereka. Setelah urusan di gereja selesai, mereka pergi ke persekutuan penyihir untuk mendaftarkan Ryoma. Namun, permohonannya ditolak. Syarat untuk menjadi anggota persekutuan tersebut adalah mampu memanggil dan mengendalikan monster sihir di hadapan penguji. Masalahnya, Ryoma selalu membawa monster peliharaannya bersamanya sehingga ia tidak pernah mempelajari teknik pemanggilan seperti yang digunakan penyihir lain. Karena itu, Rain dan keluarganya memutuskan membawa Ryoma ke persekutuan petualang. Di sana, ketua persekutuan secara langsung menangani proses ujian Ryoma. Ujian pertama adalah memanah sasaran. Dan Ryoma berhasil mengenai seluruh target hanya dengan satu tembakan untuk masing-masing sasaran. Melihat hasil itu, ketua persekutuan memutuskan meningkatkan tingkat kesulitan ujian. Kali ini, sasaran yang digunakan bergerak secara acak. Meski demikian, Ryoma tetap mampu mengenai seluruh target dengan akurasi yang luar biasa. Ujian terakhir dilakukan untuk menguji refleksnya. Ketua persekutuan tiba-tiba melemparkan belati ke arah Ryoma. Namun, Ryoma berhasil menangkapnya dengan tangan kosong. Dan juga langsung membalas dengan memanggil senjata menggunakan sihir dan melakukan serangan balik. Melihat respons tersebut, ketua persekutuan tertawa puas. Ia menjelaskan bahwa semua itu hanyalah bagian dari ujian dan menyatakan bahwa Ryoma telah lulus dengan hasil yang sangat baik. Setelah ujian selesai, Ryoma menerima kartu anggota persekutuan petualang. Ia didaftarkan sebagai petualang peringkat G, yaitu tingkatan paling rendah. Ketua persekutuan menjelaskan bahwa keputusan tersebut sengaja diambil agar para petualang lain tidak merasa iri terhadap kemampuan Ryoma. Dan Ryoma tidak mempermasalahkan hal itu. Tidak lama, ia memperoleh tugas pertamanya sebagai petualang. Misinya adalah membersihkan rumah dan kamar mandi yang membutuhkan bantuan. Keesokan harinya, Ryoma mendatangi lokasi tugas pertamanya. Saat mengetuk pintu, ia disambut oleh seorang gadis Beastkin bernama Maya yang memiliki ciri-ciri seperti kucing. Itu adalah pertama kalinya Ryoma bertemu dengan ras Beastkin. Begitu pintu terbuka, bau busuk yang sangat menyengat langsung menyeruak keluar hingga membuat Ryoma kesulitan bernapas. Sebaliknya, Slime pemakan sampah miliknya justru terlihat bersemangat. Mereka segera melompat ke dalam kotak dan bersiap memakan sampah yang berserakan. Setelah memeriksa keadaan, Ryoma menemukan penyebab masalah tersebut. Rumah Maya berada tepat di samping area pembuangan limbah. Sebagian dinding pembatas di antara kedua area itu telah runtuh sehingga sampah dari tempat pembuangan masuk ke dalam rumahnya. Karena kondisi rumah yang sangat kotor,
Tidak ada seorang pun yang bersedia menerima pekerjaan untuk membersihkannya. Dan Maya sudah kehilangan harapan bahwa suatu hari rumahnya akan kembali bersih. Oleh sebab itu, ketika Ryoma mengatakan bahwa ia bersedia membantu, Maya hampir tidak bisa mempercayainya dan langsung menangis karena bahagia. Ryoma kemudian membuka kotak berisi para slime dan mulai bekerja. Mereka memulai dari area pembuangan sampah. Lalu para slime pemakan sampah melahap seluruh tumpukan limbah yang ada di lokasi tersebut. Setelah itu, Ryoma menggunakan sihir pengendali air untuk membersihkan area itu secara menyeluruh. Setelah tempat pembuangan selesai ditangani, mereka beralih ke rumah Maya. Para slime kembali menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ketika sampah mulai berkurang, di situ terlihat jelas adanya celah besar pada dinding yang rusak. Ryoma lalu memanggil slime perekat untuk membantunya. Dengan menggunakan sihir tanah, ia menyusun kembali batu yang runtuh dan memperbaiki dinding tersebut. Setelah seluruh perbaikan selesai, ia menggunakan slime pembersih dan sihir sterilisasi untuk memastikan seluruh rumah bersih dan aman. Kemudian, rumah Maya kembali seperti semula. Melihat rumahnya bersih dan utuh kembali, Maya kembali menangis haru. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tempat tinggalnya dapat dipulihkan secepat itu. Dengan penuh rasa syukur, ia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Ryoma. Ryoma hanya menanggapinya dengan santai dan mengatakan bahwa dirinya sekadar menjalankan tugas sebagai petualang. Setelah pekerjaan selesai, Ryoma meminta Maya menandatangani formulir penyelesaian misi. Maya melakukannya dengan senang hati. Keberhasilan Ryoma menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu singkat segera menjadi bahan pembicaraan di persekutuan petualang. Sebagai bentuk penghargaan, pihak persekutuan memutuskan memberinya bonus tambahan. Ketika kembali ke kantor persekutuan, resepsionis tidak percaya bahwa Ryoma mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar itu dalam waktu singkat. Ia kemudian menyerahkan sekantong uang kepada Ryoma. Melihat jumlahnya yang sangat banyak, Ryoma merasa heran dan bertanya mengenai asal bonus tersebut. Resepsionis menjelaskan bahwa Maya secara khusus meminta persekutuan untuk menggandakan upah yang diterima Ryoma sebagai bentuk rasa terima kasih. Setelah itu, ketua persekutuan memanggil Ryoma untuk membahas sebuah pekerjaan penting. Begitu duduk, Ryoma langsung menebak bahwa tugas berikutnya berkaitan dengan pembersihan toilet umum. Ketua persekutuan tertawa dan membenarkan tebakannya. Namun, ia juga memperingatkan bahwa tugas tersebut merupakan permintaan langsung dari pemerintah sehingga harus ditangani dengan serius. Ia kemudian menjelaskan latar belakang masalah yang terjadi. Bahwa selama bertahun-tahun, pemerintah membayar penduduk miskin untuk membersihkan toilet umum. Akan tetapi, karena krisis ekonomi yang dipicu oleh menurunnya produksi tambang, seorang menteri memutuskan memangkas anggaran program tersebut. Mendengar penjelasan itu, Ryoma merasa ada sesuatu yang tidak beres. Menurutnya, keputusan tersebut terdengar tidak adil. Ia juga yakin bahwa Rain tidak pernah menyetujui kebijakan semacam itu. Karena curiga, Ryoma memutuskan melaporkan masalah tersebut langsung kepada Rain. Setelah mendengar laporan itu, Rain langsung marah. Ia menjelaskan bahwa dana untuk para pekerja pembersih toilet umum tidak pernah dihentikan. Seluruh anggaran masih terus dicairkan seperti biasa. Hal itu berarti ada kemungkinan besar seseorang di kementerian telah melakukan korupsi dan menggelapkan dana tersebut. Rain segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh untuk menemukan pelakunya. Sementara proses penyelidikan berlangsung, ia meminta Ryoma mengambil alih tugas pembersihan toilet umum. Ryoma tentu saja menyetujui permintaan tersebut. Setelah itu, ia menuju area toilet umum dan mulai bekerja. Begitu membuka pintu toilet pertama, bau yang sangat mengerikan langsung menyambutnya. Ryoma dan para slime segera memulai proses pembersihan. Karena para slime memakan limbah dalam jumlah besar, mereka terus membelah diri menjadi dua. Hal itu membuat jumlah mereka semakin banyak dan pekerjaan menjadi jauh lebih cepat. Namun, selama proses pembersihan, Ryoma menemukan sesuatu yang berbahaya. Di dalam toilet tersebut terdapat gas beracun dalam jumlah yang cukup tinggi. Temuan itu segera dilaporkannya kepada Rain dan keluarganya. Mereka semua khawatir terhadap keselamatan Ryoma. Akan tetapi, Ryoma menjelaskan bahwa tubuhnya memiliki ketahanan terhadap berbagai jenis racun sehingga dirinya tidak berada dalam bahaya. Meski demikian, ia memperingatkan bahwa warga biasa bisa kehilangan nyawa hanya karena menghirup gas tersebut. Oleh karena itu, Ryoma menyarankan agar area toilet umum dijaga selama proses pembersihan berlangsung. Rain setuju dan segera menugaskan sekelompok petualang untuk mengawal Ryoma. Keesokan harinya, para petualang mulai berjaga di sekitar lokasi kerja. Sementara itu,
Elise mengirim beberapa pelayan yang membawa makanan dan minuman untuk Ryoma. Karena alasan keamanan, para petualang tidak mengizinkan mereka masuk ke area toilet. Akhirnya, makanan tersebut diserahkan kepada Ryoma melalui perantara. Menjelang malam, Ryoma keluar sejenak untuk beristirahat sebelum kembali bekerja. Keesokan paginya, para petualang menyarankan agar ia mengambil waktu istirahat yang lebih lama. Namun, Ryoma menolak. Ia bersikeras tidak akan berhenti sebelum seluruh pekerjaan selesai. Mendengar jawaban tersebut, para petualang semakin kagum terhadap semangat dan ketekunannya. Beberapa waktu kemudian, seluruh toilet umum akhirnya berhasil dibersihkan. Saat Ryoma keluar dari toilet terakhir, Maya telah menunggunya di luar. Dengan senyum bangga, gadis Biaskin itu menyambutnya dan menyebut Ryoma sebagai seorang pahlawan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ryoma kembali ke persekutuan petualang dan melaporkan bahwa ia telah berhasil membersihkan seluruh 30 toilet umum. Ketua persekutuan memberikan pujian atas kerja kerasnya. Ia mengatakan bahwa Ryoma telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dan berhak menerima hadiah yang besar. Setelah itu, ia menyarankan Ryoma untuk pulang dan beristirahat karena telah bekerja tanpa henti selama beberapa hari. Keesokan paginya, saat meninggalkan persekutuan petualang, Ryoma teringat kehidupannya di bumi. Dahulu, ketika masih bekerja di perusahaan yang menindasnya, ia sering pulang menjelang pagi setelah bekerja lembur semalaman. Dan saat itu, selalu ada ibunya yang menunggu di rumah. Kehadiran sang ibu membuat Ryoma merasa bahwa masih ada seseorang yang peduli terhadap dirinya. Namun, setelah ibunya meninggal dunia, ia harus pulang ke rumah yang kosong. Awalnya hal itu terasa sangat menyedihkan, tetapi seiring waktu ia terbiasa hidup sendirian. Ia terbiasa menjalani harinya tanpa siapapun yang menunggunya. Karena itulah, ketika kembali ke kediaman keluarga Duk, Ryoma merasa sangat terharu saat melihat Rain dan seluruh keluarganya sedang menunggunya. Mereka tampak cemas dan ingin memastikan bahwa dirinya baik-baik saja. Perhatian tulus tersebut membuat Ryoma tidak mampu menahan emosinya. Ia menangis karena bahagia. Mendengar hal itu, Elise menghampirinya dan menenangkannya. Ia meyakinkan Ryoma bahwa mulai saat itu ia tidak lagi sendirian. Menurut Elise, keluarga mereka akan selalu peduli dan mengkhawatirkannya seperti anggota keluarga sendiri. Kata-kata tersebut semakin menghangatkan hati Ryoma. Keesokan harinya, Elia bangun lebih awal. Dengan bantuan ibunya dan para pelayan, ia menyiapkan sarapan khusus untuk Ryoma. Saat melihat hidangan mewah yang tersaji di meja, Ryoma bertanya apakah semua makanan itu dibuat oleh Elia. Mendengar pertanyaan tersebut, Hyus bercanda bahwa sarapan itu sebenarnya adalah suap agar Ryoma bersedia memenuhi permintaan Elia. Ryoma hanya tertawa dan mengatakan bahwa Elia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Menurutnya, cukup dengan meminta secara langsung. Elia lalu mengaku bahwa ia memang berharap masakan yang dibuatnya dapat membuat Ryoma menyetujui permintaannya. Hyus kembali menggoda dengan memuji kemampuan memasak Elia. Sementara itu, Elia berpura-pura tidak mendengarnya dan langsung menyampaikan tujuan utamanya. Yang ternyata ia meminta Ryoma mengajarinya sihir. Ryoma dengan senang hati menyetujui permintaan tersebut. Setelah sarapan selesai, mereka pergi ke sebuah area terbuka di dekat hutan. Di sana, Ryoma mulai mengajari Elia cara mengendalikan sihir kegelapan, sihir air, dan sihir angin. Pada awalnya Elia mengalami kesulitan. Namun, berkat bimbingan Ryoma, ia perlahan mampu mengendalikan sihir tersebut dengan lebih baik. Melihat perkembangan Elia, Camille menjadi penasaran terhadap kemampuan bertarung Ryoma. Ia bertanya bagaimana Ryoma biasanya menggunakan sihir dalam pertempuran. Ryoma menjawab dengan rendah hati bahwa dirinya tidak terlalu mahir dalam pertarungan sihir. Camille tampaknya tidak percaya. Untuk membuktikan kemampuannya sendiri, ia meluncurkan mantra panah api ke arah sebuah gunung di kejauhan hingga sebagian kecil batuannya runtuh. Setelah itu, Ryoma mencoba melakukan hal yang sama. Hasilnya jauh melampaui dugaan semua orang. Panah api milik Ryoma menghancurkan bagian gunung yang jauh lebih besar dibandingkan serangan Camille. Melihat kejadian tersebut, Camille tertawa sambil mengakui bahwa kemampuan Ryoma ternyata sudah melampauinya. Meski begitu, ia tetap melanjutkan pelajaran dan mengajarkan berbagai teknik menggabungkan sihir air, angin, api, dan es dalam satu rangkaian serangan. Seperti biasa, Ryoma mempelajarinya dengan sangat cepat hingga kemampuan muridnya kembali melampaui sang guru. Setelah pelajaran Camille selesai, Sebastian maju untuk memberikan pelajaran berikutnya. Ia memperkenalkan sihir ruang,
yaitu cabang sihir yang memungkinkan seseorang berpindah tempat dalam waktu kurang dari 1 detik. Ryoma sempat menganggap penjelasan itu berlebihan. Namun, sesaat kemudian ia langsung menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali beberapa meter jauhnya. Melihat hal itu, Sebastian sangat terkesan. Ia lalu meminta Ryoma mencoba berpindah ke puncak gunung yang terlihat di kejauhan. Lalu Ryoma bertanya bagaimana caranya. Sebastian menjelaskan bahwa kuncinya adalah memusatkan pikiran pada lokasi tujuan secara tepat dan membayangkannya dengan jelas. Dan Ryoma mengikuti petunjuk tersebut. Beberapa saat kemudian, ia berhasil berpindah ke puncak gunung hanya dalam hitungan detik. Setelah itu, Sebastian muncul di sampingnya. Ia memuji kecepatan belajar Ryoma, lalu melanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu penggunaan sihir ruang untuk memindahkan makhluk hidup. Sebastian membuka sebuah celah ruang yang berfungsi sebagai portal. Melalui portal tersebut, makhluk hidup dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara instan. Ryoma berulang kali mencoba meniru teknik tersebut hingga akhirnya berhasil. Dan keberhasilan itu membuatnya sangat gembira. Menurutnya, kemampuan tersebut akan sangat membantu. Kini ia dapat memindahkan para slime miliknya tanpa perlu memasukkan mereka ke kotak dan membawanya kemana-mana. Keesokan harinya, Ryoma mengikuti pelatihan berburu monster. Ia pergi bersama Alia dan para ksatria menuju sebuah tambang terkenal untuk memulai latihan. Alia tampak gugup karena itu adalah pengalaman pertamanya menghadapi monster sungguhan. Lalu Rain dan Jamil berusaha menenangkan serta menyemangatinya. Setelah memasuki tambang dan berjalan cukup jauh, salah satu ksatria pengintai tiba-tiba memberi peringatan bahwa ada monster di dekat mereka. Semua orang segera berhenti. Tak lama, seekor monster belalang sembah raksasa muncul dari kegelapan. Pengintai menjelaskan bahwa monster tersebut sangat berbahaya karena hampir tidak pernah bergerak sendirian. Biasanya masih ada puluhan monster sejenis yang bersembunyi di sekitar area tambang. Meski demikian, Alia memberanikan diri untuk maju. Ia meluncurkan panah api ke arah monster itu, tetapi serangan pertama tidak memberikan hasil. Alia tidak menyerah, dan segera meluncurkan serangan kedua yang diarahkan tepat ke bagian kepala. Kali ini serangannya berhasil menjatuhkan monster tersebut. Semua orang memuji keberanian dan kemajuannya. Tak lama, lebih banyak monster bermunculan. Ryoma turun tangan dan mengalahkan mereka semua hanya dengan satu serangan. Setelah pertempuran berakhir, slime pemakan sampah miliknya memakan bangkai monster yang tersisa. Di tengah perjalanan, Alia menemukan seekor slime logam yang sangat langka. Dengan menggunakan sihir es, ia berhasil menangkap slime tersebut. Sebagai tanda terima kasih karena telah diajari sihir, Alia menghadiahkan slime logam itu kepada Ryoma. Saat mereka keluar dari tambang, Rain dan Jamil kembali mengucapkan selamat kepada Alia karena berhasil menangkap monster pertamanya. Sementara itu, perhatian Ryoma tertuju pada kilauan merah yang terlihat di antara pasir dekat pintu masuk tambang. Karena penasaran, ia menggunakan sihir alkimia untuk memisahkan logam yang terkandung di dalam pasir tersebut. Beberapa saat kemudian, sebuah batangan besi yang sangat indah muncul di hadapan mereka. Semua orang yang melihatnya langsung terkesan. Mereka kemudian memanggil seorang pedagang terkenal bernama Sergei untuk memeriksa hasil tersebut. Begitu melihat batangan logam itu, Sergei langsung terkejut. Menurutnya, kualitas batangan besi tersebut sangat luar biasa dan hanya bisa dihasilkan oleh seorang alkemis berbakat. Jamil kemudian menjelaskan bahwa pembuatnya adalah Ryoma. Mendengar hal itu, Sergei semakin terkejut. Ia segera menyatakan keinginannya untuk membeli batangan besi tersebut dan meminta mereka menentukan harga yang diinginkan. Jamil menyetujui penjualan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh hasil penjualannya akan diberikan kepada Ryoma. Mendengar keputusan itu, Ryoma sangat bahagia. Namun sebelum transaksi selesai, Ray memperingatkan Sergei agar tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa pembuat batangan besi tersebut hanya seorang anak berusia 11 tahun. Menurutnya, informasi itu dapat membahayakan Ryoma karena mungkin ada pihak yang berniat menculiknya. Dan Sergei segera berjanji untuk menjaga rahasia tersebut. Keesokan harinya, Ryoma menghadiri rapat bersama kelompok persekutuan petualang. Dalam pertemuan itu, Ketua Persekutuan mengumumkan bahwa seluruh pelaku penggelapan dana negara telah berhasil ditangkap dan diberhentikan dari jabatannya. Setelah itu, ia menjelaskan misi berikutnya. Lalu para petualang diminta menyelidiki serta membasmi monster yang berkeliaran di tambang bagian utara. Menurut laporan yang diterima, sebagian besar monster yang menghuni tambang tersebut berukuran kecil. Namun, mereka tetap harus berhati-hati karena kemungkinan muncul ancaman yang tidak terduga. Sebelum berangkat,
Ryoma sempat melakukan percobaan terhadap slime logam miliknya. Ia memperlihatkan racun dan asam kepada slime tersebut untuk melihat reaksinya. Ternyata slime logam itu langsung menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Sebagai makhluk berbahan logam, asam dan racun merupakan ancaman terbesar baginya. Melihat reaksinya, Ryoma segera mengangkat dan menenangkan slime tersebut. Beberapa saat kemudian, ia kembali bermain bersama Alia menggunakan slime logam itu sebagai bagian dari permainan mereka. Setelah itu, para petualang memanggil Ryoma untuk memulai misi. Ryoma segera bergabung dengan mereka dan menuju tambang utara. Di sana, mereka disambut oleh ketua persekutuan beserta sekretarisnya. Sang sekretaris menjelaskan bahwa monster yang kemungkinan besar akan mereka temui adalah belalang sembah raksasa, kelelawar gua, dan tikus tambang. Ketua persekutuan menambahkan bahwa monster tersebut sebenarnya tidak terlalu kuat dan relatif mudah dikalahkan. Namun, mereka selalu bergerombol sehingga para petualang tetap harus waspada. Setelah menerima seluruh penjelasan, rombongan petualang mulai memasuki tambang untuk menjalankan misi mereka. Setelah berjalan cukup jauh di dalam tambang, salah seorang petualang bercanda dengan Ryoma. Ia mengingatkan bahwa Ryoma baru bergabung dengan persekutuan petualang selama 2 hari, tetapi sudah naik ke peringkat F. Ryoma tertawa mendengar hal itu. Ia mengatakan bahwa membersihkan 30 toilet umum bukanlah pekerjaan yang mudah. Petualang itu lalu menyarankan agar Ryoma mulai memburu lebih banyak monster. Menurutnya, jika Ryoma terus menyelesaikan misi sulit, kenaikan peringkat akan datang lebih cepat. Di tengah percakapan, seorang petualang wanita dari ras Beastkin yang memiliki telinga kucing bertanya mengenai jumlah slime yang dimiliki Ryoma. Dengan santai, Ryoma menjawab bahwa ia mengendalikan sekitar 4.310 slime. Jawaban itu langsung membuat semua orang terkejut. Petualang wanita tersebut tidak mengerti bagaimana seseorang bisa mengendalikan makhluk sebanyak itu. Namun, Ryoma menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa mengelola dan berkomunikasi dengan para slime miliknya. Karena itulah jumlah tersebut tidak lagi terasa merepotkan. Petualang lain kemudian bertanya apakah Ryoma mampu bertarung atau hanya ahli dalam mengendalikan slime. Lalu Ryoma tersenyum dan menjelaskan bahwa ia mampu menggunakan berbagai macam senjata, mulai dari busur, anak panah, belati, hingga pertarungan tangan kosong. Selain itu, ia juga menguasai berbagai jenis sihir. Mendengar jawaban tersebut, petualang wanita itu tertawa kecil dan mengatakan bahwa kelompok mereka tampaknya akan sangat bergantung pada Ryoma. Ryoma hanya mengangguk dan mengatakan bahwa dirinya siap membantu kapan saja. Tidak lama, sekelompok monster belalang sembah kembali muncul dari lorong tambang. Kali ini para petualang berhasil mengalahkan mereka dengan cepat tanpa bantuan Ryoma. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka menemukan koloni kelelawar dalam jumlah besar yang memenuhi langit-langit tambang. Melihat situasi tersebut, Ryoma memutuskan untuk turun tangan. Ia menjelaskan bahwa dirinya akan menggunakan sihir bom suara untuk memusnahkan seluruh kelelawar. Namun sebelum melakukannya, ia terlebih dahulu memasang penghalang suara di sekitar para petualang agar mereka tidak terkena dampaknya. Setelah memastikan semua orang aman, Ryoma memasang lapisan pelindung tambahan pada dirinya sendiri. Beberapa detik kemudian, ia melepaskan bom suara. Ledakan gelombang suara yang dihasilkan langsung menghancurkan seluruh kawanan kelelawar dalam sekejap. Setelah itu, Ryoma memerintahkan slime perekat untuk membersihkan bangkai kelelawar yang berserakan di dalam tambang. Ketika mereka keluar dari area tersebut, ketua persekutuan petualang sudah menunggu dengan ekspresi serius. Ia mengabarkan bahwa para penambang baru saja diserang oleh kawanan goblin. Sekretaris persekutuan kemudian memperlihatkan gambar monster tersebut dan menjelaskan bahwa desa goblin berada jauh di dalam tambang. Berdasarkan perkiraan, jumlah mereka mencapai lebih dari 500 ekor. Dan misi baru mereka adalah memusnahkan seluruh kawanan goblin tersebut. Para petualang segera menyusun strategi. 2 orang petualang ditugaskan memasuki desa goblin untuk memancing perhatian para monster dan menarik mereka keluar. Lalu rencana itu berjalan sesuai harapan. Para goblin mengejar kedua petualang tersebut tanpa curiga dan langsung terjebak ke dalam lubang yang sebelumnya telah disiapkan Ryoma. Lubang itu dipenuhi slime asam. Banyak goblin langsung tewas setelah tubuh mereka terkena cairan asam yang sangat kuat. Namun, karena jumlah musuh sangat banyak, tidak semua tubuh goblin dapat larut sepenuhnya. Goblin yang masih hidup kemudian memanjat tumpukan mayat rekan mereka dan melancarkan serangan balasan. Pertempuran besar pun pecah. Para petualang bertahan di garis depan sambil mengayunkan pedang dan menggunakan sihir untuk menghabisi musuh. Bahkan ketua persekutuan petualang ikut turun langsung ke medan pertempuran. Meski banyak goblin berhasil dikalahkan,
Mereka segera menyadari bahwa jumlah musuh jauh lebih banyak daripada laporan awal. Ternyata jumlah goblin yang ada tidak hanya 500 ekor. Sementara itu, Slime penyembuh milik Ryoma sibuk membantu para penambang yang terluka akibat serangan sebelumnya. Dan semakin lama, semakin banyak goblin yang bermunculan dari dalam tambang. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Ryoma memutuskan menggunakan cara yang lebih ekstrim. Ia membuka celah ruang menggunakan sihir ruang dan memanggil ribuan Slime miliknya ke dalam tambang. Begitu tiba, para Slime langsung menyerbu goblin dari segala arah. Pertempuran berubah menjadi kekacauan besar. Para petualang dan para Slime bertarung berdampingan sambil terus mengurangi jumlah musuh. Akhirnya, Ryoma memutuskan menggunakan bom suara sekali lagi. Seperti sebelumnya, ia terlebih dahulu memasang penghalang suara untuk melindungi semua orang yang berada di sekitar medan perang. Setelah itu, ia mengaktifkan mantranya. Seketika ledakan suara yang sangat kuat membuat seluruh goblin lumpuh. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan para Slime untuk menghabisi musuh yang tersisa. Namun, pertempuran ternyata belum berakhir. Dari bagian terdalam tambang muncul seekor Goblin King yang jauh lebih besar dan kuat dibandingkan goblin biasa. Monster itu tampak siap menghancurkan seluruh pasukan petualang. Akan tetapi, Ryoma tidak memberi kesempatan sedikit pun. Ia segera memerintahkan seluruh Slime untuk menyerang secara bersamaan. Ribuan Slime bergerak seperti gelombang besar dan berhasil menjatuhkan Goblin King sebelum monster itu sempat menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Dengan kekalahan sang Raja Goblin, pertempuran akhirnya berakhir. Secara keseluruhan, Ryoma, para Slime, dan para petualang berhasil mengalahkan sekitar 2000 Goblin. Setelah perang usai, Ryoma meminta Slime pembersih membersihkan tubuh dan pakaian para petualang yang dipenuhi darah, lumpur, dan kotoran. Hasilnya sangat luar biasa. Pakaian yang sebelumnya hampir dibuang karena terlalu kotor kembali bersih seperti baru. Melihat hal tersebut, Maya yang berada di lokasi bercanda bahwa Ryoma bisa menjadi jutawan jika membuka usaha laundry. Ucapan itu justru membuat Ryoma berpikir serius. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kemampuan Slime pembersih memiliki potensi bisnis yang sangat besar. Setelah mereka keluar dari tambang, para penambang dan penduduk setempat mengucapkan terima kasih kepada Ryoma. Berkat bantuan Slime penyembuh miliknya, banyak korban yang berhasil diselamatkan dan situasi kembali normal. Beberapa hari kemudian, setelah kembali ke kediaman keluarga Rain, Ryoma membuat sebuah keputusan penting. Bahwa ia memutuskan untuk hidup mandiri. Ryoma menemui Rain dan seluruh keluarganya. Ia menceritakan semua yang terjadi selama misi terakhir dan mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah mereka berikan. Setelah itu, ia menjelaskan keinginannya untuk menjalani hidupnya sendiri. Mendengar keputusan tersebut, Elia tampak sangat sedih. Ia bertanya apakah ada seseorang yang membuat Ryoma tidak nyaman hingga ingin pergi. Ryoma segera menyangkalnya. Ia menjelaskan bahwa keluarga Rain telah memperlakukannya dengan sangat baik. Justru karena itulah ia merasa terlalu bergantung pada mereka. Menurut Ryoma, sudah saatnya ia belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Dan Rain tersenyum mendengar penjelasan itu. Ia mengakui bahwa dirinya sebenarnya sudah menduga hari tersebut akan tiba. Mereka hanya menunggu sampai Ryoma siap mengambil keputusan itu sendiri. Namun, Elia masih tampak tidak rela. Kemudian, Elise mengingatkan putrinya bahwa suatu hari nanti ia juga akan meninggalkan rumah untuk belajar di Akademi Sihir. Karena itu, Ryoma pun berhak memilih jalannya sendiri. Jamil kemudian memberikan persetujuannya, tetapi dengan satu syarat. Ia meminta Ryoma mengirim surat secara rutin agar mereka mengetahui kabarnya. Rain juga menambahkan bahwa Ryoma harus sesekali berkunjung karena mereka tetap ingin bertemu dengannya. Elise juga berpesan agar Ryoma tidak pernah ragu meminta bantuan jika menghadapi kesulitan. Selain itu, ia mempersilakan Ryoma tinggal di penginapan milik keluarga mereka kapanpun tanpa harus membayar biaya sewa. Sementara itu, Elia mengajukan dua permintaan khusus. Bahwa ia ingin bertemu kembali dengan Ryoma 3 tahun kemudian saat mendapatkan liburan pertamanya dari Akademi Sihir. Permintaan kedua adalah bertemu lagi 6 tahun kemudian setelah ia lulus dari Akademi. Elia bahkan mengancam dengan bercanda bahwa Ryoma akan menyesal jika sampai melupakan kedua janji tersebut. Lalu Ryoma tersenyum dan berjanji bahwa dirinya tidak akan melupakannya. Setelah itu, ia bertanya apakah keluarga Rain juga akan segera meninggalkan kota. Mereka menjelaskan bahwa keberangkatan mereka akan dilakukan saat musim Grill Frog dimulai. Ryoma teringat bahwa kata tersebut terkenal karena kulitnya dapat digunakan sebagai bahan pembuatan senjata,
sedangkan organ tubuhnya dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Dan Rain membenarkan informasi tersebut. Alia kemudian menambahkan bahwa pada musim yang sama akan muncul seekor burung langka bernama lemur bird. Burung itu terkenal karena keindahan bulunya dan suara kicauannya yang merdu. Namun, makhluk tersebut sangat sulit ditangkap karena kecepatannya yang luar biasa. Ryoma langsung tertarik dan mengatakan bahwa dia ingin melihat burung itu secara langsung. Elise menjawab bahwa cara melihatnya adalah ikut bepergian bersama mereka saat musim tersebut tiba. Ryoma pun menyatakan kesediaannya. Tidak lama, ia kembali membahas ide bisnis laundry yang muncul setelah perang melawan goblin. Menurut Ryoma, para petualang sering membuang pakaian mereka setelah bertarung melawan ghoul atau monster tertentu karena bau busuk yang menempel sangat sulit dihilangkan. Dan para pelayan yang mendengar penjelasan itu langsung setuju. Mereka mengatakan bahwa selimut pembersih mampu membersihkan pakaian dengan hasil yang hampir seperti sihir. Rain melihat potensi besar dari ide tersebut. Karena itu, ia berjanji akan mempertemukan Ryoma dengan Sergei pada esok hari agar mereka bisa membahas rencana bisnis tersebut. Keesokan harinya, Ryoma, Alia, dan Sergei bertemu untuk mendiskusikan proyek laundry tersebut. Setelah melihat langsung kemampuan selimut pembersih, Sergei langsung tertarik. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Ryoma. Namun, sebelum memulai usaha, Sergei menyarankan agar Ryoma terlebih dahulu mendaftarkan diri ke persekutuan pedagang. Dengan begitu, para pedagang besar tidak akan mengganggu usahanya. Lalu mereka pun pergi ke persekutuan pedagang. Ketua persekutuan menyambut Ryoma dengan baik, mendaftarkannya sebagai anggota, dan memberikan kartu keanggotaan resmi. Selain itu, ia juga menawarkan sebuah properti yang dianggap cocok untuk dijadikan tempat usaha laundry. Keesokan harinya, Ryoma pergi bersama Sergei dan Alia untuk melihat lokasi tersebut. Sergei menjelaskan bahwa bangunan itu dulunya merupakan hotel besar. Namun, sebuah kebakaran menghancurkannya sehingga tidak ada orang yang tertarik membelinya lagi. Setelah mempelajari peta kawasan sekitar, Ryoma langsung menyukai lokasi tersebut. Tempat itu berada dekat kawasan pemukiman dan tidak jauh dari persekutuan petualang, sehingga sangat strategis untuk usaha laundry. Tanpa ragu, Ryoma memutuskan untuk membelinya. Sergei tertawa senang dan mengatakan bahwa ia akan segera mengirim para pekerja untuk memulai renovasi. Ia juga bercanda agar Ryoma tidak melupakan komisi miliknya setelah usaha tersebut sukses. Keesokan harinya, Ryoma mulai menata bangunan itu bersama para slime miliknya. Mereka membersihkan area bangunan, memasang ubin, dan memperbaiki berbagai bagian yang rusak. Bahkan para ksatria ikut membantu proses renovasi. Melihat Ryoma bekerja tanpa henti, Alia menyarankan agar ia beristirahat sejenak. Namun, Ryoma hanya tersenyum. Menurutnya, pekerjaan itu masih jauh lebih ringan dibandingkan kehidupan lamanya saat bekerja di perusahaan yang pernah menyiksanya di dunia asal. Saat mengatakan bahwa pekerjaannya sekarang jauh lebih ringan dibandingkan pekerjaan lamanya, Ryoma sebenarnya sedang mengingat masa bekerja di sebuah perusahaan pemrograman di dunia asalnya. Mendengar hal itu, Alia menjadi penasaran dan bertanya tentang pekerjaan yang pernah dilakukan Ryoma dahulu. Ryoma menjelaskan bahwa ia mengerjakan banyak hal. Selain membuat boneka kecil untuk dijual, ia juga sering mengangkut barang dari satu toko ke toko lain dan mengerjakan berbagai pekerjaan lainnya. Alia tampak terkejut mendengar penjelasan tersebut. Ia tidak menyangka Ryoma pernah membuat boneka. Dengan penuh antusias, ia mengatakan bahwa dirinya juga menginginkan sebuah boneka buatan Ryoma. Ryoma tersenyum dan berjanji akan membuatkannya satu. Setelah seluruh persiapan usaha selesai, Ryoma menemui Hughes dan memberitahukan rencananya untuk mengadakan pesta pembukaan besar bagi usaha laundry miliknya. Acara itu akan menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh tamu undangan. Hughes langsung menyatakan ketertarikannya sambil bercanda bahwa selama ada makanan, ia pasti akan hadir. Setelah itu, Ryoma pergi ke kuil tempat dirinya pernah dipindahkan ke dunia lain. Sesampainya di sana, salah satu penyihir yang dahulu mengirimnya ke dunia Sealfal memberikan peringatan penting. Ia menjelaskan bahwa Ryoma sudah tidak bisa lagi menyembunyikan emosinya seperti seorang anak kecil. Karena itu, ia harus lebih berhati-hati dalam bersikap agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ryoma memahami maksud peringatan tersebut dan berjanji akan lebih waspada. Setelah percakapan itu berakhir, ia kembali ke dunia Sealfal. Keesokan harinya, Ryoma mendatangi keluarga Rain dan secara resmi mengundang mereka ke acara pembukaan laundry miliknya. Ia bahkan telah menyiapkan sebuah spanduk promosi yang bertuliskan bahwa pelanggan yang mencuci pakaian 2 kali akan mendapatkan 1 kali pencucian gratis. Selain keluarga Rain,
Ryoma juga mengundang semua orang yang pernah membantunya. Daftar tamu tersebut mencakup para petualang, Sergei, Ketua Persekutuan Petualang, Ketua Persekutuan Pedagang, para ksatria, serta hampir seluruh kenalannya di kota. Pada hari berikutnya, Sergei datang bersama sepasang saudara kembar bernama Carla dan Kalum. Keduanya adalah pegawai yang sebelumnya dijanjikan Sergei untuk membantu menjalankan usaha laundry milik Ryoma. Dalam perjalanan menuju lokasi, Sergei sempat memperingatkan mereka agar berhati-hati saat bekerja dengan Ryoma. Ia menjelaskan bahwa meskipun pemilik usaha tersebut baru berusia 11 tahun, Ryoma memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Adipati. Karena itu, kesalahan apapun dapat menimbulkan masalah besar. Sementara itu, Ryoma sedang sibuk bersama Alia dan Arone menyiapkan makanan serta minuman untuk para tamu. Begitu Sergei tiba bersama kedua pegawai baru tersebut, Ryoma menyambut mereka dengan ramah. Sergei kemudian memperkenalkan Carla dan Kalum. Ia menjelaskan bahwa keduanya pernah bekerja di salah satu cabang perusahaannya. Carla menjabat sebagai kepala cabang, sedangkan Kalum menjadi wakilnya. Setelah saling berkenalan, Ryoma mulai menjelaskan sistem kerja laundry miliknya. Ia menunjukkan kantong khusus yang akan dibeli pelanggan untuk menyimpan pakaian mereka. Setelah itu, ia memperlihatkan sebuah jendela khusus tempat pakaian kotor akan dijatuhkan ke ruangan bawah tanah. Di ruangan itulah para slime pembersih bekerja. Ryoma membawa mereka turun dan menunjukkan secara langsung bagaimana para slime mencuci pakaian. Setelah proses pencucian selesai, slime logam akan mengambil pakaian tersebut dan merapikannya. Kemudian slime perkat akan membantu menyusun pakaian sesuai tempat yang telah ditentukan. Seluruh sistem kerja itu tersusun dengan sangat rapi dan efisien. Setelah selesai menjelaskan bagian bawah bangunan, Ryoma mengajak mereka ke lantai atas. Ia menjelaskan bahwa area tersebut hanya boleh diakses oleh para pegawai. Di sana ia memperlihatkan ruang kerja manajer, ruang penerima tamu, dapur, serta berbagai fasilitas penting lainnya. Terakhir, Ryoma menunjukkan kamar tempat tinggal pegawai dan mempersilakan Carla serta Kalum memilih dua kamar yang mereka sukai karena saat itu mereka menjadi pegawai tetap. Tak lama, para tamu mulai berdatangan. Para pegawai segera membagikan makanan dan minuman, sementara suasana pesta berlangsung hangat dan penuh kegembiraan. Di tengah acara, Ryoma menghampiri Rain dan mengatakan bahwa hidangan yang tersedia mungkin tidak semewah jamuan resmi keluarga bangsawan. Rain justru tertawa mendengar hal itu. Menurutnya, makanan pesta bangsawan seringkali terlalu berat dan membuat perutnya tidak nyaman. Sebaliknya, hidangan sederhana yang disiapkan Ryoma jauh lebih sesuai dengan seleranya. Setelah pesta selesai, para pelayan dan pegawai mulai membersihkan seluruh area laundry. Pada saat itulah Carla dan Kalum berbicara kepada Ryoma dengan bahasa yang formal. Ryoma merasa tidak nyaman dengan sikap tersebut. Ia bertanya apakah mereka menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Adipati. Keduanya mengiyakannya. Mendengar jawaban itu, Ryoma tertawa dan menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan Adipati. Ia meminta mereka memperlakukannya secara lebih santai. Bahkan, Ryoma menambahkan bahwa jika suatu hari mereka tidak menyukai pekerjaan tersebut, mereka bebas mengundurkan diri tanpa perlu merasa bersalah. Namun, kedua saudara kembar itu langsung menyatakan bahwa mereka ingin tetap bekerja bersamanya. Carla menjelaskan bahwa awalnya mereka mengira Ryoma hanyalah seorang anak kecil yang tidak mampu mengelola usaha sendiri. Akan tetapi, setelah melihat langsung cara Ryoma bekerja dan mengatur bisnisnya, mereka menyadari bahwa Ryoma jauh lebih kompeten daripada yang mereka bayangkan. Karena itulah mereka merasa terhormat bisa menjadi bagian dari usahanya. Keesokan harinya, Ryoma mengakui bahwa dirinya tidak terlalu optimis mengenai jumlah pelanggan yang akan datang. Ia mengatakan kepada para pegawai bahwa kemungkinan besar pelanggan masih sedikit pada masa awal pembukaan. Karena itu, ia memutuskan pergi ke persekutuan petualang sementara mereka menjaga laundry. Namun, ketika tiba di persekutuan, Ryoma menemukan kejutan yang menyenangkan. Bahwa para temannya ternyata telah membuat poster promosi laundry miliknya dan memasangnya di tempat yang mudah dilihat semua orang. Ryoma mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. Setelah mengambil sebuah misi pembersihan dan menyelesaikannya, Ryoma kembali ke laundry. Sesampainya di sana, ia terkejut. Jumlah pelanggan yang datang sangat banyak hingga memenuhi pintu masuk bangunan. Karena sulit masuk melalui kerumunan, Ryoma menggunakan sihir perpindahan ruang untuk langsung memasuki gedung dan membantu para pegawai yang kewalahan. Menjelang malam, semua orang tampak kelelahan akibat banyaknya pekerjaan. Ryoma kemudian berterima kasih kepada mereka dan berjanji akan merekrut pegawai tambahan agar beban kerja dapat dibagi secara lebih merata.
Keesokan harinya, ia mendatangi persekutuan pedagang dan meminta bantuan ketuanya untuk mencarikan pegawai baru. Ketua persekutuan langsung menyetujui permintaan tersebut dan memintanya menjelaskan kebutuhan tenaga kerja yang diinginkan. Setelah itu, Ryoma menemui Rain dan menceritakan perkembangan usahanya. Rain menyarankan agar Ryoma menjalin kerjasama dengan pasukan penjaga kerajaan. Menurutnya, para penjaga selalu membutuhkan jasa pencucian pakaian dan pembersihan perlengkapan tempur sehingga dapat menjadi sumber pemasukan yang stabil. Ryoma menyukai ide tersebut dan berjanji akan segera menghubungi mereka. Di tengah percakapan, Rain memperhatikan bahwa Ryoma terlihat sangat lelah. Karena itu, ia menyarankan Ryoma untuk beristirahat agar tetap memiliki tenaga untuk bekerja pada hari berikutnya. Malam itu, Ryoma kembali ke kamarnya. Meskipun tubuhnya sangat lelah, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Usaha yang ia bangun berhasil berkembang dengan baik. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dikelilingi oleh banyak orang yang peduli kepadanya. Keesokan harinya, jumlah pelanggan semakin meningkat. Salah seorang pelanggan wanita yang menerima kembali pakaiannya merasa sangat puas karena pakaian tersebut tampak bersih dan baru seperti saat pertama kali dibeli. Ia berterima kasih kepada para pegawai dan mengatakan bahwa mulai sekarang dirinya akan selalu mencuci pakaian di tempat itu. Ucapan tersebut membuat seluruh pegawai merasa semakin bersemangat. Mereka sadar bahwa usaha laundry itu perlahan mulai mendapatkan kepercayaan masyarakat. Setelah memastikan operasional berjalan lancar, Ryoma kembali ke persekutuan pedagang. Di sana, ketua persekutuan ternyata sudah mengumpulkan sejumlah pelamar kerja untuk diwawancarai. Begitu melihat Ryoma, para pelamar mulai berbisik-bisik. Mereka mengira anak itu adalah cucu atau kerabat dekat ketua persekutuan. Ryoma kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pemilik laundry dan menjelaskan bahwa ia datang untuk memilih calon pegawai. Ia juga menerangkan bahwa pekerjaan tersebut tidak membutuhkan tenaga fisik yang berat sehingga perempuan pun dipersilakan melamar. Namun, Ryoma memberi satu syarat penting. Para pegawai harus bersedia bekerja bersama Slime setiap hari. Mendengar hal itu, sebagian besar pelamar langsung ketakutan dan mengundurkan diri. Pada akhirnya, hanya tersisa seorang pria dan seorang gadis muda yang tampak seperti pendatang baru di kota tersebut. Ryoma memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Bahwa tongkat yang dibawa pria itu ternyata menyembunyikan sebilah pedang, sementara jepit rambut milik gadis tersebut juga merupakan senjata tersembunyi. Meski menyadarinya, Ryoma memilih berpura-pura tidak tahu. Ia kemudian menanyakan syarat yang mereka inginkan jika diterima bekerja. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Fei dan gadis muda tersebut sebagai Ling, putrinya. Dengan nada bercanda, Fei menjelaskan bahwa Ling tidak mewarisi wajahnya karena kecantikan putrinya berasal dari sang ibu. Setelah itu, Fei menunjukkan kaki kirinya yang patah dan mengatakan bahwa meskipun mengalami cedera, ia masih mampu bekerja. Ryoma langsung menjawab bahwa masalah itu tidak perlu dikhawatirkan. Ia memiliki slime penyembuh yang dapat membantu memulihkan kondisi kaki Fei. Percakapan kemudian beralih ke masalah tempat tinggal. Fei menjelaskan bahwa dirinya dan Ling tidak memiliki cukup uang untuk menyewa tempat tinggal. Sekali lagi, Ryoma mengatakan bahwa masalah tersebut sudah memiliki solusi. Ia menjelaskan bahwa laundry miliknya menyediakan asrama bagi para pegawai sehingga mereka dapat tinggal di sana tanpa harus mencari tempat lain. Setelah itu, Ryoma akhirnya menanyakan alasan mereka membawa senjata tersembunyi. Pertanyaan tersebut membuat Fei dan Ling terkejut karena tidak menyangka identitas mereka dapat terbongkar begitu cepat. Fei kemudian mengakui bahwa mereka dahulu merupakan pembunuh bayaran. Namun, setelah pemimpin kelompok mereka meninggal dunia, mereka memutuskan meninggalkan kehidupan tersebut dan mencari jalan hidup yang baru. Setelah berhasil melarikan diri dari negaranya sebelum rezim setempat membunuh mereka, Fei dan putrinya tiba di kota itu tanpa membawa apapun. Mereka tidak memiliki uang maupun harta benda. Mendengar penjelasan tersebut, Ryoma menoleh kepada kepala guil pedagang dan menanyakan apakah ia mengetahui bahwa keduanya adalah mantan pembunuh bayaran. Kepala guil menjelaskan bahwa ia memang mengetahui masa lalu mereka, tetapi menjamin bahwa Fei dan Ling adalah orang baik yang dapat dipercaya. Setelah mendengar penjelasan itu, Ryoma mengatakan bahwa ia ingin memanfaatkan pengalaman mereka dan bermaksud mengangkat mereka sebagai penjaga usaha laundry miliknya. Fei dan Ling langsung menyetujui tawaran tersebut. Ryoma kemudian mengajak mereka menuju laundry. Sesampainya di sana, keduanya terkejut melihat tempat itu dipenuhi pelanggan. Ling bahkan tidak percaya bahwa usaha tersebut baru beroperasi selama 2 hari karena jumlah pengunjungnya sangat ramai. Ryoma hanya tertawa dan mengatakan agar mereka tidak terlalu cepat memuji keberuntungan usaha itu.
Ryoma lalu memperkenalkan Fei dan Ling kepada seluruh staf. Fei ditugaskan untuk melayani pelanggan di bagian penerimaan dan kasir. Sementara itu, Ling diminta bekerja di ruang Slime untuk menerima pakaian yang telah selesai dibersihkan. Tanpa banyak bicara, Ling memasuki ruang Slime. Saat melihat cara para Slime bekerja, ia sangat terkesan. Ia kemudian membantu mengambil pakaian yang sudah bersih dan menyerahkannya kepada Carla untuk diproses lebih lanjut. Menjelang malam, Ryoma mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan meminta Carla menyiapkan laporan keuangan hari itu. Setelah itu, ia mengajak Fei dan Ling ke lantai 2. Di sana, Ryoma meminta Slime penyembuh untuk mengobati kaki Fei yang selama ini mengalami cedera. Fei hampir tidak percaya ketika ia bisa berdiri dan berjalan kembali tanpa rasa sakit. Dengan penuh rasa syukur, ia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Ryoma. Setelah itu, Ryoma menunjukkan kamar yang dapat mereka tempati. Fei dan Ling sangat terkesan melihat betapa bersih dan nyamannya tempat tinggal yang disediakan. Ketika mereka kembali menemui Carla dan Kalum, Carla menyerahkan laporan pendapatan hari itu. Dari laporan tersebut diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh bahkan melebihi total pemasukan 2 hari sebelumnya. Carla kemudian menyarankan agar Ryoma mulai mempertimbangkan pembukaan cabang di kota lain. Namun, Ryoma menilai bahwa hal itu masih terlalu dini karena usaha tersebut baru berjalan selama 2 hari. Ia memilih untuk fokus mengembangkan cabang pertama terlebih dahulu. Ryoma kemudian menjelaskan kepada seluruh staf bahwa Fei dan Ling memiliki latar belakang militer. Oleh karena itu, keduanya akan bertugas di bidang keamanan. Keesokan harinya, Ryoma bertemu dengan Alia dan menceritakan perkembangan usahanya. Ia menjelaskan bahwa laundry miliknya berjalan dengan sangat baik dan ia telah merekrut beberapa pegawai baru untuk membantu pekerjaan. Mendengar hal itu, Alia merasa lega. Ia mengaku tidak banyak membantu karena sedang sibuk mempelajari berbagai jenis sihir baru. Ryoma berterima kasih atas perhatiannya sebelum kembali ke laundry yang, seperti biasa, dipenuhi pelanggan. Sebagai bentuk apresiasi kepada para pegawai, Ryoma memutuskan untuk membuat pizza sendiri. Setelah makanan selesai disiapkan, seluruh staf makan bersama pada malam hari. Semua orang menikmati hidangan tersebut dan suasana kerja menjadi semakin hangat. Keesokan harinya, Ryoma memberitahukan bahwa ia berencana merekrut pegawai tambahan. Ia juga ingin menyediakan makanan secara rutin serta memperbaiki sistem kerja agar semua orang dapat bekerja dengan lebih nyaman. Untuk mewujudkan rencana itu, Ryoma kembali mendatangi guild pedagang dan meminta bantuan kepala guild untuk mencarikan pegawai baru, termasuk seorang juru masak. Kepala guild kemudian memperkenalkan 3 perempuan yang berasal dari desa yang sama dan datang ke kota Gimul untuk mencari pekerjaan. Salah seorang dari mereka memperkenalkan diri sebagai Celia dan menjelaskan bahwa ia pernah bekerja sebagai koki di hotel besar. Melihat pengalaman yang dimiliki Celia, Ryoma langsung menerimanya sebagai juru masak. 2 perempuan lainnya juga diterima sebagai pegawai laundry. Seiring berjalannya waktu, usaha laundry Ryoma berkembang pesat. Penjualan meningkat drastis dan seluruh pegawai merasa nyaman dengan pekerjaan mereka. Ketika keluarga Duk melihat antrean pelanggan yang mengular di depan laundry, mereka merasa sangat senang. Sang Duk mengakui bahwa ia memang yakin Ryoma akan berhasil, tetapi tidak menyangka kesuksesan itu datang secepat ini. Keberhasilan tersebut membuatnya semakin tenang untuk membiarkan Ryoma hidup mandiri di kota. Pada hari berikutnya, Sergei menemui Ryoma dan menanyakan perkembangan usahanya. Ryoma menjelaskan bahwa semuanya berjalan sangat baik. Para pegawai bekerja dengan baik, jumlah staf terus bertambah, dan keuntungan meningkat dari hari ke hari. Mendengar hal itu, Sergei mengungkapkan bahwa masih ada cara untuk meningkatkan keuntungan mereka. Ia menjelaskan bahwa selama ini Ryoma sudah memasok batangan logam dan benang slime lengket kepada perusahaan dagangnya. Kini, ia ingin Ryoma juga memasok kain tahan air. Menurut Sergei, musim perburuan kata kulit baja akan segera dimulai. Para petualang yang memasuki rawa-rawa pasti membutuhkan pakaian berbahan tahan air dalam jumlah besar. Dan kerjasama itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Ryoma menyetujui usulan tersebut tanpa ragu. Malam harinya, Alia mengetahui bahwa Ryoma memproduksi kain tahan air di sebuah gua yang telah lama ditinggalkan. Karena penasaran, ia memutuskan untuk ikut menemaninya ke sana. Saat berada di gua, Ryoma bekerja bersama slime lengket yang bertugas menghasilkan bahan kain tersebut. Alia menjelaskan bahwa alasan ia ikut adalah karena ingin berlatih bermain biola. Ryoma cukup terkejut karena baru mengetahui bahwa Alia memiliki kemampuan bermusik. Alia lalu menjelaskan bahwa burung langka yang ingin ia jinakkan berkomunikasi melalui melodi. Oleh sebab itu,
Ia berlatih memainkan musik agar dapat menarik perhatian burung tersebut dan menjalin kontrak penjinakan. Ketika Alia mulai memainkan biolanya, Ryoma dan para Slime terpesona oleh alunan musik yang indah. Setelah pertunjukan kecil itu selesai, Ryoma teringat janjinya untuk membuat boneka bagi Alia. Dengan senang hati, Alia menerima tawaran tersebut. Ryoma kemudian menggunakan sihir penghancur batu untuk memahat sebuah patung kecil yang sangat mirip dengan Alia. Hasilnya begitu indah hingga membuat Alia terharu dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya, Ryoma membuat figur mini seluruh anggota keluarga Duk. Saat melihatnya, mereka semua merasa kagum. Sang Duk bahkan menyarankan agar Alia membawa figur itu ke akademi supaya ia tidak merasa kesepian. Alia menyambut ide tersebut dengan gembira. Ia lalu meminta Ryoma membuat satu figur lagi yang menyerupai dirinya sendiri. Ryoma pun menyanggupinya. Waktu berlalu dengan cepat. Usaha laundry berjalan semakin lancar, sementara produksi kain tahan air terus meningkat. Di sela kesibukan itu, Ryoma juga terus berlatih bertarung bersama para Slime. Suatu hari, ketika kembali ke laundry, Ryoma mendapati bahwa pendapatan mereka telah meningkat hingga 3 kali lipat. Ternyata mereka berhasil memperoleh kontrak pembersihan dari para pandai besi, penambang, dan tukang kayu. Ryoma mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai karena keberhasilan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras mereka. Namun kemudian ia menyadari sesuatu. Selama ini para pegawai belum pernah mendapatkan hari libur. Karena itu, ia menawarkan 2 pilihan yaitu menutup laundry 1 hari setiap minggu agar semua orang bisa beristirahat bersama, atau memberikan jadwal libur bergilir untuk setiap pegawai. Mendengar usulan tersebut, para pegawai sangat terharu. Bahwa mereka belum pernah bekerja untuk seseorang yang begitu peduli terhadap kesejahteraan bawahannya. Di tengah suasana hangat itu, Celia mengumumkan bahwa makanan sudah siap disajikan. Ryoma yang sudah sangat lapar langsung menyambut kabar tersebut dengan gembira. Keesokan harinya, saat Ryoma mengunjungi kuil petualang, resepsionis memberitahukan bahwa sebuah kelompok bernama Partai Pelabuhan Cam baru saja tiba dari kota yang jauh. Mereka membawa seekor slime langka dan berusaha menjualnya kepada guild, tetapi ditolak. Akibatnya, kelompok tersebut tak punya uang. Mendengar informasi itu, Ryoma langsung tertarik. Ia meminta lokasi kelompok tersebut dan segera menuju sebuah kedai tempat mereka menginap. Sesampainya di sana, Ryoma melihat kondisi mereka memang memprihatinkan. Dan persediaan uang mereka hampir habis. Setelah saling memperkenalkan diri, pemimpin kelompok yang bernama Shin menjelaskan situasi mereka. Ryoma kemudian menyatakan bahwa ia memiliki usaha laundry dan tertarik melihat slime langka yang mereka bawa. Ia meminta mereka menunjukkan slime tersebut. Jika memang langka, ia bersedia membelinya. Ketika slime itu diperlihatkan, Ryoma melihat seekor slime berwarna merah pekat yang menyerupai darah. Tanpa ragu, Ryoma langsung memutuskan untuk membelinya. Ryoma menyerahkan 2 kain emas kepada kelompok petualang tersebut. Shin tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Ryoma. Sebelum berpisah, Ryoma menyarankan agar mereka memanfaatkan musim perburuan katak yang akan segera dimulai. Ia menyarankan mereka mengurus izin berburu di guild dan ikut berburu katak langka itu. Ryoma juga berharap mereka berkunjung ke usaha laundry miliknya dan meyakinkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak akan mengecewakan. Setelah meninggalkan mereka, Ryoma menggunakan sihir ruang untuk berpindah ke sebuah tambang tua yang telah ditinggalkan. Di sana, ia melakukan kontrak penjinakan dengan slime merah yang baru dibelinya. Slime itu langsung menerima kontrak tersebut sehingga Ryoma dapat mengetahui karakteristiknya. Ternyata slime itu adalah slime pengisap darah. Untuk memastikannya, Ryoma meletakkan slime tersebut di dekat bangkai seekor hewan. Sesaat kemudian, slime itu memasuki tubuh bangkai dan menyerap seluruh darah yang masih tersisa di dalamnya. Melihat kemampuan tersebut, Ryoma menyadari bahwa slime itu akan sangat berguna dalam pertarungan melawan monster. Selain dapat membantu mengalahkan musuh, slime tersebut mampu menguras darah target dengan cepat. Setelah itu, Ryoma kembali mengurus usaha laundry miliknya yang terus berkembang pesat. Di sela kesibukan, ia menyelesaikan boneka yang pernah dijanjikannya kepada Alia. Ia juga tetap menjalankan berbagai misi dari guild petualang. Suatu hari, Alia memberitahukan bahwa ayah dan ibunya akan mengadakan pelatihan sihir penjinakan monster. Lalu ia mengajak Ryoma untuk ikut serta. Ryoma menerima ajakan tersebut dengan senang hati. Keesokan harinya, Ryoma berangkat bersama Alia, Rain, dan Elise menuju lokasi pelatihan. Setibanya di sana,
Elise membuka pelajaran dengan mengajukan pertanyaan mengenai pengertian sihir penjinakan. Elia menjelaskan bahwa sihir penjinakan merupakan proses pembentukan kontrak kerjasama antara penjinak dan monster. Melalui kontrak tersebut, tercipta ikatan yang memungkinkan keduanya saling memahami, berkomunikasi, dan bekerja sama. Elise memuji jawaban Elia karena tepat. Setelah itu, ia memperkenalkan materi berikutnya, yaitu sihir persepsi bersama. Menurut Elise, sihir tersebut memungkinkan seorang penjinak melihat, mendengar, dan merasakan segala sesuatu yang dirasakan oleh monster peliharaannya. Sebaliknya, monster juga dapat menerima informasi dari penjinaknya. Kemampuan itu sangat berguna saat menghadapi situasi berbahaya. Rain menambahkan bahwa sihir persepsi bersama bukanlah kemampuan yang mudah. Hanya penjinak berpengalaman yang mampu menggunakan teknik tersebut dengan baik. Selanjutnya, Elise menghadirkan dua monster berbentuk burung dan meminta para peserta berlatih menggunakan persepsi bersama dengan mereka. Setelah menjalin kontrak sementara dengan para burung itu, semua peserta mulai berlatih. Seperti biasa, Ryoma berhasil menguasai teknik tersebut dalam percobaan pertama. Ia dapat melihat dunia melalui sudut pandang burung. Selesai berlatih, mereka beristirahat sambil menikmati teh. Rain mengakui bahwa ia sempat mengira sihir tersebut akan sulit dipelajari oleh Ryoma. Namun, Ryoma berhasil membuktikan bakat luar biasanya. Meski demikian, Elise berpendapat bahwa Ryoma masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari. Sebagai contoh, Elise memperlihatkan kemampuan penjinakannya dengan memanggil monster pendamping pribadinya. Tak lama, seekor serigala putih raksasa muncul dan duduk tenang di sampingnya. Awalnya, Ryoma mengira monster itu akan menyerang sehingga ia bersiap bertindak. Namun Elise menjelaskan bahwa serigala tersebut bernama Laruk Fenrir dan sama sekali tidak berbahaya bagi mereka. Ryoma terkejut karena selama ini ia menganggap Fenrir hanya makhluk legenda. Elise lalu menjelaskan bahwa Fenrir memang nyata. Bentuknya mirip serigala biasa, tetapi ukurannya jauh lebih besar dan memiliki kemampuan sihir es yang sangat kuat. Yang lebih mengejutkan lagi, Elise mengungkapkan bahwa ia telah menjinakkan 20 Fenrir. Mendengar hal itu, Ryoma kagum. Bahwa menjinakkan satu Fenrir saja sudah sangat sulit, sedangkan Elise berhasil mengendalikan puluhan ekor. Elise kemudian menambahkan bahwa sebelumnya ia juga pernah menjinakkan lebih dari 100 serigala mutan. Mendengar semua pencapaian itu, Ryoma mulai merasa kemampuan menjinakkan Slime miliknya masih belum seberapa dibandingkan para penjinak hebat di keluarga Duk. Rain lalu menjelaskan bahwa Elise memang merupakan penjinak luar biasa yang mampu mengendalikan banyak monster kuat sekaligus. Sambil bercanda, Elise mengingatkan bahwa Rain sendiri juga memiliki kemampuan yang tidak kalah hebat dalam bertarung menggunakan pedang. Kemudian Elise mengungkapkan fakta lain yang membuat Ryoma semakin terkejut. Ternyata Jamil juga merupakan seorang penjinak naga, sedangkan Rain memiliki berbagai monster berkaki 4 yang sangat kuat. Jumlah monster milik Jamil memang tidak banyak, tetapi hampir setengahnya adalah naga. Ketika Ryoma bertanya di mana mereka memelihara semua monster tersebut, Jamil menjelaskan bahwa keluarga mereka memiliki wilayah khusus yang sangat luas. Tempat itu dijaga oleh para naga agar tidak ada monster yang kabur. Sementara itu, monster milik Elise tinggal di sebuah gunung kecil yang dipenuhi tanaman obat langka. Para Fenrir menjaga wilayah tersebut dari para pemburu dan pencuri tanaman obat. Semua penjelasan itu membuat Ryoma semakin kagum terhadap keluarga Duk. Sejak saat itu, ia terus berlatih sihir bersama Elise untuk meningkatkan kemampuannya tanpa mengabaikan bisnis yang sedang berkembang. Ia juga terus memproduksi kain tahan air dan memasoknya kepada Sergei. Beberapa waktu kemudian, Ryoma mengunjungi guild petualang. Di sana, Mia memberitahukan bahwa musim perburuan katak akan dimulai dalam 3 hari lagi. Menurutnya, musim tersebut merupakan kesempatan yang sangat baik untuk berburu, memperoleh keuntungan, sekaligus melatih kemampuan bertarung. Salah seorang petualang kemudian mengingatkan bahwa mereka membutuhkan topeng pelindung seperti yang pernah digunakan Ryoma saat membersihkan toilet umum. Mereka juga membutuhkan pakaian tahan air yang tidak mudah rusak ketika digunakan di rawa atau danau. Ryoma menjelaskan bahwa seluruh perlengkapan tersebut dapat diperoleh melalui perusahaan impor koral. Ia juga menyarankan mereka menyebut nama Sergei agar mendapatkan bantuan yang lebih mudah. Keesokan harinya, Ryoma menikmati waktu minum teh bersama keluarga Duk. Elia tampak bersemangat karena ia berencana pergi ke danau untuk mencoba menjinakkan burung lemur. Namun, ketika teringat bahwa keluarga Duk akan meninggalkan kota setelah kegiatan tersebut selesai, Ryoma mulai merasa sedih. Hari berikutnya, Ryoma berangkat bersama Rain, para ksatria, dan keluarga Duk menuju danau.
Perjalanan yang cukup panjang membuat Elia terlihat kelelahan. Di tengah perjalanan, Ryoma bertemu kembali dengan kelompok Shin. Ia menyempatkan diri untuk menyapa mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Dalam percakapan singkat itu, Shin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Berkat bantuan Ryoma, kelompoknya berhasil memperoleh keuntungan besar dari perburuan katak langka. Mereka juga telah menjadi pelanggan tetap laundry milik Ryoma. Setelah berpisah, Ryoma melanjutkan perjalanan hingga tiba di tepi danau. Di sana, ia akhirnya melihat burung lemur yang terkenal karena keindahan bulu dan suara merdunya. Ia juga melihat para petualang sibuk berburu katak sebelum burung tersebut memakannya. Tak jauh dari sana, seorang petualang sedang mencoba menjinakkan burung lemur dengan memainkan seruling. Sayangnya, permainan musiknya sangat buruk. Akibatnya, burung tersebut mengeluarkan suara nyaring yang mengganggu sebagai tanda ketidaksukaan. Petualang itu menjadi marah dan mencoba menyerang burung tersebut dengan pedangnya. Namun, burung lemur membalas menggunakan sihir pemotong yang sangat kuat. Melihat situasi itu, Ryoma segera menggunakan sihir tanah untuk menciptakan dinding pelindung di antara keduanya dan mencegah pertarungan yang lebih berbahaya. Tidak lama, salah satu burung mengeluarkan suara melengking yang jauh lebih mengerikan. Suara itu begitu menyakitkan hingga hampir semua orang di sekitar danau tidak mampu menahannya. Hanya Ryoma yang masih dapat bertahan. Berkat ketahanan mental dan fisiknya yang luar biasa, ia berhasil mengidentifikasi burung mana yang menjadi sumber suara tersebut. Ia segera menggunakan sihir peredam suara dan menciptakan penghalang di sekitar burung itu. Setelah pemimpinnya bergerak, seluruh kawanan burung lemur ikut terbang meninggalkan danau. Rain kemudian bertanya bagaimana Ryoma bisa bertahan menghadapi suara mengerikan tersebut. Ryoma mengingatkan bahwa dirinya memiliki kemampuan menahan rasa sakit dalam tingkat yang sangat tinggi sehingga serangan suara itu tidak terlalu memengaruhinya. Meski keadaan akhirnya tenang, Elia tampak sangat kecewa karena gagal menjinakkan seekor pun burung lemur. Melihat kesedihan putrinya, Rain menjelaskan bahwa burung yang mereka temui hari itu adalah burung mimpi buruk, salah satu jenis burung lemur paling langka. Monster tersebut hanya muncul sekali setiap 10 tahun, sehingga kegagalan itu bukanlah sesuatu yang perlu disesali. Rain kemudian menjelaskan bahwa burung mimpi buruk merupakan makhluk yang menggunakan sihir kegelapan. Kemampuan sihirnya sangat mengerikan, dan salah satu wujud kekuatannya adalah gelombang suara mengerikan yang baru saja mereka dengar. Mendengar penjelasan itu, Ryoma mengusulkan untuk mencari sarang burung tersebut. Namun, para penjaga segera menjelaskan bahwa hal itu bukan perkara mudah. Burung itu biasanya membuat sarang jauh di dalam hutan, di lokasi yang sangat terpencil dan sulit dijangkau. Sore harinya, Ryoma berdiri di tepi danau bersama Eliaria, ayahnya, serta anggota keluarganya yang lain. Mereka masih berharap burung lemur akan kembali muncul. Di tengah suasana itu, Eliaria mengungkapkan kesedihannya karena mereka akan segera berpisah dan menjalani jalan hidup masing-masing. Ryoma sempat terdiam karena tidak tahu harus menjawab apa. Ia tenggelam dalam pikirannya hingga teringat sebuah kisah yang pernah dibacanya saat masih berada di bumi. Dalam cerita tersebut, tokoh utama meyakinkan sahabatnya bahwa mereka pasti akan bertemu kembali. Terinspirasi oleh kenangan itu, Ryoma akhirnya meyakinkan Eliaria bahwa mereka pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Hyus berusaha mencairkan suasana dengan sedikit humor. Namun, ayah Eliaria tampaknya tidak terlalu menyukainya. Bagaimanapun juga, Eliaria tetaplah putrinya yang berharga. Kemudian, suasana yang sempat tegang berubah menjadi penuh harapan ketika burung lemur kembali muncul di sekitar danau. Eliaria segera mengambil biolanya dan memainkan sebuah melodi yang indah. Alunan musiknya menarik perhatian para burung hingga mereka mendekat. Semua orang menyaksikan dengan kagum ketika Eliaria berhasil menjinakkan 9 burung lemur sekaligus. Setelah itu, ia menggunakan sihir pengikat, dan burung tersebut menerima kontrak yang ditawarkan kepadanya. Melihat keberhasilan itu, Ryoma menggunakan sihir ruang untuk memanggil sebuah gitar. Ia kemudian memainkan lagu yang tak kalah indah. Tak disangka, seekor burung mimpi buruk muncul bersama sekelompok burung lemur lainnya. Eliaria segera mengingatkan Ryoma agar membentuk kontrak sihir dengan burung tersebut. Ryoma mengikuti saran itu dan berhasil menjinakkan mereka. Para petualang serta keluarga Eliaria langsung memberikan ucapan selamat kepadanya. Menjinakkan burung lemur dikenal sebagai hal yang sangat sulit. Karena itulah keberhasilan Ryoma mengendalikan banyak burung sekaligus dianggap luar biasa. Tak lama, Eliaria menyadari bahwa salah satu burung yang berhasil ia jinakkan memiliki penampilan yang sedikit berbeda. Setelah diperiksa lebih lanjut, burung itu ternyata merupakan subspesies langka hasil evolusi yang dikenal sebagai burung lemur spektral.
Makhluk tersebut mampu menggunakan sihir cahaya putih, salah satu jenis sihir paling kuat yang ada. Setelah kembali ke kota, sebuah pesta besar diadakan untuk merayakan keberhasilan Eliaria menjinakkan makhluk sihir pertamanya. Acara itu sekaligus menjadi pesta perpisahan karena keluarganya akan meninggalkan kota keesokan harinya. Di tengah pesta, Eliaria menceritakan masa lalunya kepada Ryoma. Ia mengaku tidak pernah memiliki teman. Anak-anak lain selalu menjaga jarak darinya karena status keluarganya yang tinggi maupun karena kekuatan sihir yang dimilikinya. Ia kemudian menceritakan sebuah kejadian saat berusia 5 tahun. Ketika bermain dengan seorang anak laki-laki yang lebih tua, ia belum mampu mengendalikan sihirnya dengan baik dan tanpa sengaja membekukan anak tersebut. Meskipun kedua orang tuanya telah meminta maaf dan keluarga anak itu menerima permintaan maaf tersebut, sang anak tetap menyebarkan cerita bahwa Eliaria melakukannya dengan sengaja. Sejak saat itu, anak-anak lain mulai takut kepadanya dan tidak ada lagi yang berusaha menjadi temannya. Setelah selesai bercerita, Elia melihat ekspresi khawatir di wajah Ryoma. Ia pun bertanya apakah Ryoma juga takut kepadanya. Dengan tulus, Ryoma menegaskan bahwa ia tidak pernah merasa takut kepadanya. Mendengar jawaban itu, Elia tersenyum. Ia lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil yang elegan. Di dalamnya terdapat sebuah liontin berhias batu rubi merah tua yang sangat indah. Elia menjelaskan bahwa liontin tersebut merupakan hadiah ulang tahun ke-10 dari ibunya. Ryoma sempat menolak karena menganggap benda itu terlalu berharga. Namun, Elia bersikeras agar Ryoma menyimpannya sampai mereka bertemu kembali. Menurutnya, sahabat yang berpisah biasanya saling bertukar hadiah agar dapat terus mengenang satu sama lain. Ryoma pun merasa bingung karena ia tidak memiliki hadiah yang setara untuk diberikan. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan memberikan 2 selimeh miliknya. Yang satu adalah selimeh pembersih, sedangkan yang lain merupakan selimeh pemakan sampah. Sambil tersenyum, ia berharap Elia dapat mengingatnya melalui kedua selimeh tersebut. Elia tertawa mendengar hadiah yang tidak biasa itu. Dengan nada bercanda, ia mengatakan bahwa setiap kali melihat selimeh sampah, ia pasti akan teringat kepada Ryoma. Keesokan paginya, semua orang berkumpul untuk mengucapkan perpisahan. Mereka saling menyampaikan doa dan harapan terbaik. Ryoma berjanji kepada Elise dan Duke bahwa ia akan rutin mengirim surat untuk memberi kabar mengenai keadaannya. Sementara itu, Elia kembali mengingatkan Ryoma mengenai janjinya. Ia menegaskan bahwa mereka harus bertemu lagi dalam 3 tahun, lalu kembali bertemu setelah 6 tahun ketika ia telah menyelesaikan pendidikannya. Dengan nada bercanda, ia juga memperingatkan bahwa Ryoma akan menerima hukuman jika sampai melupakan janji tersebut. Bahkan, Elia menceritakan bahwa ibunya pernah menghukum ayahnya karena melupakan sebuah janji. Menurutnya, sifatnya sangat mirip dengan sang ibu sehingga Ryoma sebaiknya berhati-hati. Ryoma hanya mengangguk dan meyakinkan Eliaria bahwa ia tidak akan melupakan janji itu. Karena mereka kini telah menjadi sahabat, Elia meminta agar Ryoma tidak lagi memanggilnya dengan sebutan formal. Sebagai gantinya, mereka sepakat untuk memanggil satu sama lain hanya dengan nama masing-masing. Ryoma menyetujui usulan tersebut. Setelah itu, Elia tersenyum, berlari menuju kereta, lalu naik ke dalamnya. Tak lama, kereta yang membawa dirinya dan keluarganya mulai meninggalkan kota. Saat kereta bergerak menjauh, Elia tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Salah satu selimeh bahkan menyerahkan seruling yang sering ia mainkan, seolah meminta sebuah lagu perpisahan terakhir. Elia menerima seruling itu dengan lembut dan memainkan sebuah melodi yang pelan dan penuh kesedihan. Air mata mengalir di pipinya tanpa mampu ia tahan. Sementara itu, Ryoma memutuskan untuk terlebih dahulu memeriksa usaha laundrynya sebelum menuju tambang tua yang terbengkalai. Ia berencana membangun rumah baru di sana dan meninggalkan penginapan tempat tinggalnya selama ini. Dalam hati, Ryoma bertekad untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Ia ingin terus belajar, berkembang, dan menjadi lebih kuat, sesuai janji yang telah ia berikan kepada Elia, Duke, dan seluruh keluarganya. Dengan tekad baru itu, babak kehidupan Ryoma pun memasuki perjalanan berikutnya.